Selamat malam para pendengar setia kanal Cerita Nusantara. Para pendengar sekalian, orang mungkin bisa melihat masa lalu, tetapi tidak akan pernah tahu seperti apa masa depan ketika benih yang mereka tanam saat ini bukanlah benih kebaikan. Ibu mertua dalam cerita yang akan saya bacakan malam ini adalah salah satu contohnya. Masa depan seperti apa yang akan ia miliki? Ketika saat ini ia memiliki segalanya namun tega melakukan hal-hal terburuk untuk mendorong seorang wanita lain ke dalam jurang kemiskinan, bahkan kehilangan kebebasan dan martabatnya, akankah wanita ini bisa selamanya menutupi langit dengan satu tangan? Mari kita simak kisah nyata yang luar biasa ini. Selamat mendengarkan. Kirana berdiri di depan cermin kamar mandi, menyibakkan lengan piyama tidurnya hingga ke siku. Matanya menatap tajam ke lengannya yang telanjang, lalu perlahan musik mulai menghitung. 1. Bekas lebam lama di lengannya, sisa dari perlakuan kasar Bima, suaminya. 2. Bekas lebam kedua sudah memudar. Dari minggu lalu ketika ia memasak sayur lodeh yang sedikit terlalu asin dan Bima mengamuk. 3. Bekas ini masih baru, dari semalam ketika Kirana tak sengaja bertanya mengapa suaminya pulang larut malam. Kirana berhenti menghitung saat mencapai angka ke-13. Ia mengangkat wajahnya menatap cermin. Wajah di cermin itu begitu asing hingga ia butuh beberapa musik detik untuk mengenali dirinya sendiri. 4 tahun lalu, itu adalah wajah seorang mahasiswi tingkat akhir Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Matanya berbinar dan pipinya selalu merona. Kini, yang tersisa hanyalah seorang wanita berusia 27 tahun dengan 2 lingkaran hitam di bawah mata, pipi yang tirus, dan bibir yang terkatup rapat seolah sudah lupa cara tersenyum. Kirana tidak menangis, air matanya sudah kering sejak lama. Kirana, sarapannya sudah siap belum? Ibu sudah menunggu dari pagi. Suara Ibu Ratna dari ruang keluarga musik terdengar tajam dan menusuk, seperti suara piring keramik yang pecah di lantai. Kirana terkejut, buru-buru menurunkan lengan piyamanya, lalu mengenakan kardigan panjang untuk menutupi semua bekas lebam itu, sebelum membuka pintu dan melangkah keluar. Ibu Ratna duduk di sana, kedua tangan bersedekap di depan perut, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Di atas meja, ada semangkuk soto Betawi yang kuahnya sudah Kirana siapkan sejak jam 5 pagi. Merebus tulang sapi hingga tangannya pegal linu, berdiri di dapur selama 2 jam tanpa henti. Ibu Ratna mendorong mangkuk soto itu ke samping dengan gerakan pelan dan ringan. Soto apa ini, hambar sekali? Kamu itu lulusan kedokteran, tapi masak saja tidak lebih baik dari pembantu. Kirana menunduk, kedua tangannya terkepal, di belakang punggung. Baik Bu, akan Kirana tambahkan bumbu lagi. Sudah tidak usah. Nanti kamu masak ulang malah jadi lebih parah. Ibu Ratna berdiri, mendorong kursinya dengan kasar. Siti, buatkan ibu semangkuk bubur ayam, ibu mau bertemu klien sebentar lagi. Bima, yang dari tadi duduk di sebelahnya dengan mata terpaku pada mangkuk sotonya, hanya melirik sekilas ke arah istrinya ketika ibunya lewat, lalu melanjutkan makan. Tanpa sepatah kata pembelaan, tanpa satu pertanyaan pun, Kirana menatap tangan suaminya, tangan yang semalam mencengkeram pergelangan tangannya begitu erat hingga ia merasa tulangnya akan patah. Mas, panggil Kirana pelan. Bima mengangkat kepala, alisnya berkerut kesal. Ada apa lagi? Malam ini Mas pulang untuk makan malam? Jangan banyak tanya. Bima membentak, meletakkan sendoknya ke mangkuk dengan suara keras. Sudah berapa kali Mas bilang, jangan ikut campur urusan Mas. Ia berdiri, mengambil kunci mobil, dan langsung berjalan ke pintu. Kirana berdiri sendirian di tengah rumah yang luas dan megah itu, mendengar suara pintu dibanting dari luar. Ia duduk di kursi, menatap soto yang mulai mendingin, uap tipisnya mengepul lalu lenyap. 4 tahun lalu, di pagi yang sama seperti ini, ia duduk berhadapan dengan Bima di sebuah kafe kecil di kawasan Senopati. Saat itu, Bima tersenyum dan bertanya apakah ia mau makan sate ayam bersamanya, dan Kirana mengangguk. Ia tidak tahu bahwa anggukan hari itu adalah awal dari 3 tahun hidup di sebuah rumah yang tidak pernah memiliki satu pun suara tawa. 4 tahun lalu,
Kirana dan Bima bertemu melalui sebuah proyek makanan sehat. Saat itu, Kirana adalah mahasiswi kedokteran tingkat akhir yang ditugaskan oleh kampusnya untuk melakukan survei gizi di perusahaan keluarga Suryo, sebuah perusahaan makanan ternama di Jakarta. Bima, saat itu menjabat sebagai wakil direktur, mewakili perusahaan untuk bekerja dengan tim mahasiswa. Dia tinggi, berpenampilan rapi, dan pandai bicara, selalu terlihat sopan kepada orang lain. Selama rapat, Bima selalu menuangkan air untuk Kirana, membukakan pintu saat ia lewat, dan memesankan Gojek untuk mengantarnya pulang setelah bekerja lembur. Namun, entah mengapa, Pak Surya, ayah Kirana, saat pertama kali bertemu Bima, sudah punya firasat tidak baik. Bapak lihat anak itu terlalu banyak bicara, Nak. Pria baik-baik tidak perlu banyak bicara seperti itu. Kirana tertawa sambil memeluk bahu ayahnya. Ayah ini terlalu khawatir. Dia sopan, ayah malah bilang banyak bicara. Pak Surya tidak berkata apa-apa lagi. Istrinya meninggal sejak Kirana masih kecil. Ia seorang diri membesarkan putrinya, merawatnya seperti porselen yang rapuh. Kini putrinya sudah berusia 23 tahun dan punya kekasih. Ia tahu ia tidak bisa melarangnya. Tapi malam itu, ia gelisah dan tidak bisa tidur. Ada sesuatu dari Bima yang membuatnya tidak tenang. Senyumnya terlalu lihai, tatapan matanya terlalu pandai mengambil hati. Saat Bima membawa ibunya untuk melamar, Ibu Ratna datang membawa sebuah parsel besar yang mewah, berisi ginseng Korea, sarang burung walet, dan sekotak teh impor mahal yang harganya membuat Pak Surya terkejut. Pak Surya, kata Ibu Ratna sambil menggenggam tangan Pak Surya, suaranya manis sekali. Mulai sekarang kita ini besan, Kirana itu anak yang baik dan penurut. Saya menyayanginya lebih dari anak kandung saya sendiri. Bapak tenang saja, di rumah saya, dia akan merasa seperti di rumahnya sendiri. Pak Surya mengangguk, tersenyum namun hatinya tidak. Melihat Ibu Ratna yang begitu bersemangat menggenggam tangannya, sementara matanya berkeliling mengamati rumah 3 lantai sederhana, yang telah ia tinggali bersama ibunya selama puluhan tahun, Pak Surya merasa tidak nyaman, meski ia tidak tahu persis apa alasannya. 3 bulan kemudian, pernikahan Bima dan Kirana dilangsungkan. Nenek Kirana, yang saat itu berusia 76 tahun, duduk di kursi menatap cucunya yang mengenakan kebaya pengantin, tangannya gemetar dan air matanya berlinang. Cucuku, kalau sudah di rumah orang, pandai-pandailah membawa diri. Ya, kalau ada apa-apa, pulanglah ke nenek. Selama nenek masih hidup, kamu selalu punya tempat untuk pulang. Kirana tersenyum memeluk neneknya. Nek, tidak ada apa-apa. Nenek jangan khawatir. Nanti Kirana akan sering-sering jenguk nenek. Bulan pertama setelah pernikahan, semua di rumah Ibu Ratna berjalan sesuai skenario yang telah dirancang. Sang ibu mertua masih tersenyum, masih menganggap Kirana sebagai putrinya, masih membawakannya segelas jus buah saat ia pulang terlambat. Hingga suatu malam, Ibu Ratna duduk di samping Kirana, meletakkan setumpuk dokumen dan sebuah kartu ATM di atas meja. Nah, mulai sekarang gaji Bima biar ibu yang pegang. Kartu ATM-mu juga serahkan ke ibu. Di rumah ini dari dulu memang begini, ibu yang mengatur semua pengeluaran. Kamu tidak perlu khawatir. Butuh apa-apa, nanti ibu beri. Kirana tertegun. Ia baru saja? Xiaotu kan, Xiaotu hasi, yoa hasiamu. Gajah, gaji, biar Kirana yang kelola. Kalau perlu kontribusi untuk rumah, nanti Kirana berikan ke ibu. Ibu Ratna tersenyum, senyum yang hanya mengangkat satu sudut bibirnya. Kontribusi, gaji kamu berapa memangnya? Cuma cukup buat beli minum beberapa hari. Rumah ini tidak kekurangan uang. Ibu rasa, sebaiknya kamu berhenti kerja saja. Kamu itu menantu keluarga Suryo. Kalau orang luar lihat kamu kerja magang di rumah sakit, nanti mereka menertawakan keluarga kita. Berhenti saja nak, urus rumah dan Bima. Tapi saya kuliah 6 tahun, Bu. Kuliah itu supaya kamu bisa menjadi istri yang baik. Wanita kalau terlalu sibuk dengan pekerjaan, rumah tangganya bisa hancur. Ibu hanya memberi saran, kamu pikirkan baik-baik.
Kirana menoleh ke arah Bima. Ia sedang menonton TV dan tidak menoleh sedikit pun. Kirana bangkit, masuk ke kamar tidur, dan menutup pintu. Malam itu, saat Bima masuk ke kamar, Kirana memanggil pelan, "Mas, soal yang ibu katakan tadi, kamu ikuti saja." Bima memunggungi istrinya. "Ibu melakukan itu juga demi kebaikanmu. Jangan membantah ibu terus, nanti mas yang jadi susah." Kirana berbaring diam, 2 tetes air mata panas mengalir membasahi bantal. Ia mulai mengerti, hidupnya kini bukan lagi miliknya. Seminggu kemudian, Kirana mengajukan surat pengunduran diri dari rumah sakit. Kartu ATM, suaminya sudah berada di dalam brankas Ibu Ratna. Setiap bulan, ibu mertuanya memberinya uang saku sebesar Rp500.000, diiringi kalimat yang sama, "Ini, pakai untuk beli bedak dan lipstik. Kalau belanja harus hemat, ya, nak. Meskipun kita punya uang, pengeluaran harus tetap terkontrol, tidak boleh boros." Kirana menerima uang itu tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itu, ia mulai mengerti rasanya hidup di dalam sangkar emas. Tahun kedua pernikahan, Bima mulai pergi pagi dan pulang larut malam. Awalnya ia masih mengirim pesan memberitahu istrinya, kemudian pesan pun tak ada lagi. Kirana sering duduk sendirian di ruang tamu, menunggu hingga jam 12 malam, bahkan jam 1 pagi. Terkadang Bima pulang dengan bau alkohol yang menyengat dan aroma parfum wanita yang asing. Kirana bertanya, dan ia membentak, "Perempuan jangan banyak tanya. Mas sedang menjamu klien, masa minum sendirian?" Ibu Ratna melihat menantunya terjaga menunggu suami, bukannya memuji malah menyindir. "Punya suami kok kelakuannya seperti kucing liar menunggu majikan. Kamu tidak punya harga diri? Sana naik ke kamar, tidur." Kirana naik ke kamar, membenamkan wajahnya di bantal. Hari-hari berikutnya, ia mulai merias wajahnya tipis setiap pagi, berharap Bima akan memperhatikannya lagi seperti saat mereka masih pacaran. Ibu Ratna memergokinya dan duduk di hadapannya saat makan. "Kamu dandan buat siapa?" Perempuan sudah bersuami masih genit. Di rumah seharian pakai lipstik segala. Ibu lihatnya risih. "Hanya sedikit, Bu, biar terlihat segar." "Segar apanya? Orang segar itu kalau pergi kerja bertemu klien, di rumah siapa yang lihat?" "Hapus." Kirana bangkit, masuk ke kamar mandi, dan membersihkan lipstiknya dengan tisu. Saat ia kembali ke meja makan, Ibu Ratna masih di sana, matanya mengawasi setiap gerak-geriknya seperti sipir penjara mengawasi narapidana. Terkadang, Ibu Ratna kedatangan tamu, para istri pengusaha lainnya. Ia akan menarik Kirana keluar dan memperkenalkannya, "Ini menantu saya. Lulusan kedokteran, tapi kikuk sekali, masak nasi saja belum becus, cuci baju masih kotor. Sejak jadi menantu saya, harus saya ajari lagi dari awal." Para tamu tertawa. Ada yang mencoba menenangkan. "Sudahlah, Bu Ratna. Namanya juga anak muda, harus sabar. Menantunya cantik begini kan sudah anugerah." "Cantik buat apa?" balas Ibu Ratna. "Oh ya, apa ada teman kuliahmu yang lain, yang pintar masak dan urus rumah tangga? Kenalkan pada Bima anak saya, biar dia punya kenalan beberapa lagi untuk perbandingan." Ibu Ratna berkata sambil tertawa kecil. Tamu-tamunya ikut tertawa. Kirana berdiri di sana, kedua tangannya meremas ujung bajunya, tidak tahu harus berbuat apa. Ia berbalik, naik ke kamarnya, dan menutup pintu. Lalu suatu malam, di bulan Oktober, Bima pulang hampir jam 2 pagi, mabuk berat. Kemejanya kusut, dan di kerahnya ada noda lipstik tipis. Kirana sedang menunggunya di sofa ruang tamu, ia berdiri hendak memapah suaminya ke kamar. Bima mendorongnya hingga ia terhuyung. "Mas," panggil Kirana pelan. "Kenapa pulang selarut ini? Aku menunggu dari sore." "Kenapa kamu tunggu aku? Kamu pikir kamu siapa mau mengaturku?" "Aku tidak mengatur, Mas. Aku hanya khawatir." "Khawatir apa? Aku tidak akan mati, jadi jangan khawatir." Bima berdiri, dan Kirana melihat tangannya terangkat secepat kilat. Pipinya terasa panas, tubuhnya terhempas ke sofa. Ia duduk di sana, satu tangan memegangi pipinya, matanya terbuka lebar menatap suaminya. Bima masih berdiri terhuyung-huyung, matanya merah. Sejenak ia seperti tersadar. Lalu ia berjalan sempoyongan ke kamar tidur dan membanting pintu.
Kirana duduk membeku di sofa, tidak bergerak. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk di sana, satu tangan memegangi pipinya, hingga pagi menjelang. Keesokan paginya, Bima bangun dan melihat istrinya masih duduk di sana. Ia tertegun, lalu berlutut di samping Kirana. "Sayang, maafkan aku. Aku terlalu mabuk, aku tidak sengaja. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi." Kirana menatap suaminya, matanya kering. "Aku mengerti. Mas mandi saja dulu." Ia berdiri dan berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat ia sedang di dapur, Ibu Ratna turun. Ia melihat bekas bengkak di pipi menantunya, tanpa menunjukkan keterkejutan. "Wajahmu kenapa?" "Semalam." "Semalam." Mas Bima pulang mabuk, tangannya agak keras sedikit, Bu. Jawab Kirana pelan sambil menunduk. Ibu Ratna menghela napas dan menggelengkan kepala dengan wajar. Laki-laki kalau mabuk memang kadang lepas kendali. Seharusnya istri yang baik jangan sampai membuat suaminya mabuk di luar. Kamu harusnya introspeksi diri. Kirana mengangkat wajahnya menatap ibu mertuanya. Pada saat itu, ia menyadari satu hal. Ini bukan yang terakhir kalinya. Ibu Ratna tidak akan pernah membelanya. Sebaliknya, ia membenarkan tindakan putranya. Kirana adalah orang luar, dan ia akan selamanya menjadi orang luar di rumah ini. Sejak hari itu, setiap bulan Kirana mendapatkan beberapa lebam baru. Ada yang disebabkan Bima saat mabuk, ada yang saat ia marah. Kirana belajar menyembunyikannya dengan baju lengan panjang, celana panjang, dan berbagai alasan kepada ayahnya setiap kali ia menelepon. "Kamu sehat, Nak?" "Sehat, Ayah." "Ayah sudah makan? Nenek sehat?" "Nenek sehat seperti biasa. Kapan-kapan pulang makan di rumah." "Ya." "Iya, Ayah. Nanti Kirana pulang." Kirana berjanji akan pulang, tapi sudah setengah tahun ia tidak mengunjungi ayahnya. Ibu Ratna mengontrol setiap kepergiannya, setiap panggilan teleponnya. Setiap kali Kirana ingin pulang, Ibu Ratna selalu punya alasan untuk menahannya. Entah ada tamu, perlu bantuan menyiapkan makanan, atau ia sedang sakit. Dan Bima tidak pernah membelanya, ia selalu berpihak pada ibunya. Lalu suatu hari, Bima pulang lebih awal. Ia sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja, dan layarnya menyala. Kirana lewat dan tanpa sengaja, melihat sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Matanya terpaku, jantungnya terasa dingin. "Mas, aku sudah beli tes pack, hasilnya 2 garis. Mas, kita bagaimana?" Kirana berdiri di sana, tangannya sedikit gemetar. Ia mendengar suara air di kamar mandi. Di kepalanya, ia menghitung, "Aku punya waktu sekitar 5 menit. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengambil ponsel itu. Ia sudah tahu kata sandinya sejak lama, tanggal ulang tahun ibunya. Kirana membuka kunci, masuk ke aplikasi pesan, dan membaca riwayat percakapan. Gadis itu bernama Rini, seorang karyawan di anak perusahaan keluarga Suryo, usia 23 tahun, mereka sudah berhubungan lebih dari setahun. Ada foto, pesan mesra, bahkan janji bertemu di hotel, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Kirana menatap layar ponsel, tangannya tidak lagi gemetar. Sesuatu di kepalanya menjadi terang benderang. Bukan amarah, bukan pula rasa sakit. Itu adalah kejelasan. Sebuah kejelasan yang selama 3 tahun ini tidak pernah ia miliki. Kirana mengambil ponselnya sendiri dan memotret seluruh percakapan itu. Ia memotret bukti transfer, semuanya, lalu mengirimkannya ke alamat email pribadinya. Ketika suara air di kamar mandi berhenti, Kirana sudah meletakkan kembali ponsel suaminya di tempat semula. Ia turun ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam. Bima keluar sambil mengeringkan rambut. "Kamu masak apa?" "Ayam goreng dan sayur lodeh, Mas." "Mas mau makan?" "Iya, sebentar lagi aku ke meja makan." Ia duduk dan menyalakan TV. Kirana berdiri di dapur sambil menatap piring. Ia menatap keluar jendela. Sesuatu di dalam dirinya telah mati, tetapi pada saat yang sama, sesuatu yang lain sedang lahir. 6 bulan sejak mengetahui kebenaran itu, Kirana mulai merencanakan langkahnya secara diam-diam. Di luar, ia tetap menjadi menantu yang patuh. Tetap bangun pagi memasak sarapan,
tetap menunduk saat Ibu Ratna memarahinya, tetap diam saat Bima pulang larut malam. Tapi di dalam, ia sudah punya perhitungan. Kirana mulai mengumpulkan bukti. Ia diam-diam memotret lebih banyak pesan dari Bima, sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru. Ia menyalin laporan rekening bank dari dokumen yang Bima lupakan di meja. Ia mencatat setiap tanggal munculnya lebam di tubuhnya, memotretnya dengan koran hari itu di sebelahnya untuk membuktikan waktu. Kemudian, Kirana mencari cara untuk bertemu pengacara. Ia beralasan pergi ke supermarket, ke pasar, atau membeli obat. Ibu Ratna punya banyak mata-mata, tapi ia tidak bisa mengawasinya 24 jam. Suatu pagi, Kirana naik taksi ke sebuah kantor hukum di Jalan Sudirman. Adit, seorang pengacara muda, adalah putra dari teman ayahnya. Adit duduk di hadapannya, mendengarkan ceritanya selama hampir 2 jam. Setelah selesai, ia mendorong segelas air ke arah Kirana. "Minum dulu, Mbak. Saya akan bantu Mbak. Tapi Mbak harus mengikuti setiap langkah yang saya sarankan." "Paham?" Kirana mengangguk. "Saya paham. Pertama, Mbak harus punya hasil visum resmi dari rumah sakit, bukan sekadar foto sendiri. Kedua, Mbak harus punya bukti perselingkuhan, pesan, foto, laporan bank, semakin banyak semakin baik. Ketiga, Mbak harus punya dana darurat, meskipun hanya beberapa juta, supaya saat meninggalkan rumah nanti ada bekal untuk hidup." "Mengerti? Saya mengerti. Satu hal lagi, Mbak Kirana," Adit merendahkan suaranya. "Jangan sampai mereka tahu Mbak sedang bersiap-siap. Ibu mertua Mbak, Ibu Ratna itu, saya dengar di kalangan pengusaha, beliau bukan orang yang bisa dianggap enteng. Hati-hati." Kirana mengangguk lagi. Ia keluar dari kantor, naik taksi pulang. Di jalan, ia mampir ke apotek membeli beberapa kotak vitamin sebagai alibi. Jika Ibu Ratna bertanya mengapa ia pergi begitu lama, sesuai saran pengacara, Kirana pergi ke rumah sakit. Ia tidak pergi ke rumah sakit umum tempat ia dikenal, melainkan ke sebuah klinik swasta di Cempaka Putih, di mana tidak ada yang tahu ia adalah menantu keluarga Suryo. Dokter mencatat semua lebamnya dan mengeluarkan surat keterangan medis, visum et repertum. Kirana menyimpan surat itu seperti harta karun, menyembunyikannya di dalam sebuah buku di kamarnya. Setelah itu, Kirana mulai menabung. Setiap kali pergi ke pasar, Ibu Ratna memberinya sejumlah uang. Kirana dengan cermat membeli bahan-bahan yang lebih murah dan menyimpan sisanya. Sedikit demi sedikit, ia berhasil mengumpulkan lebih dari 8 juta rupiah. Dengan uang itu, ia membuka rekening bank baru dan menyetorkan semua tabungannya. Ia juga membuat kartu ATM baru dan menyembunyikannya di buku yang sama dengan surat visumnya. Suatu malam, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Baru jam 6 sore, ia sudah tiba di rumah tanpa pemberitahuan. Kirana baru saja selesai memasak dan sedang menyiapkan makan malam. Ia mendengar Ibu Ratna memanggil dari ruang tamu. "Kirana, kesini sebentar, Ibu mau bicara." Kirana mengelap tangannya dan berjalan keluar. Ibu Ratna duduk di sofa utama. Bima duduk di sebelahnya. Di atas meja ada teko teh yang baru diseduh. Ibu Ratna menunjuk sofa di seberangnya. "Duduk." Kirana duduk. Kedua tangannya diletakkan di pangkuan. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia merasa hari ini akan berbeda dari hari-hari lainnya. Ibu Ratna menuang teh dan mendorong cangkir ke arah Kirana. "Minum." "Baik, Bu. Ibu dan Bima mau bicara denganmu." Kirana menyesap tehnya. "Silakan, Bu." Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dan menatap menantunya. Kali ini ia tidak tersenyum. "Kamu sudah menikah dengan Bima selama 3 tahun, kan?" "Iya, Bu. 3 tahun dan tidak punya anak satupun. Di keluarga ini, Bima satu-satunya anak laki-laki. Ibu tidak bisa membiarkan keluarga ini tidak punya penerus." Kirana menatap cangkir tehnya. Ia sudah bisa menebak kalimat selanjutnya, tapi ia berusaha tetap tenang. "Bu, soal anak itu kan rezeki. Dokter sudah memeriksa, saya dan Mas Bima tidak ada masalah. Hanya belum waktunya saja." Ibu Ratna menggebrak meja, membuat cangkir teh bergetar. "Jangan bicara soal dokter dengan ibu. Kamu itu menantu. Kalau tidak bisa melahirkan, itu salahmu, bukan salah Bima." Kirana diam,
tangannya masih memegang cangkir teh. Ia melirik Bima. Suaminya masih menunduk, tidak menatapnya. Ibu Ratna melanjutkan, Ibu dan Bima sudah bicara. Di luar sana ada seorang gadis, 23 tahun, dan dia sedang hamil. Usia kandungannya sudah 4 bulan, Kirana merasa cangkir teh di tangannya menjadi panas. Ia meletakkannya dengan perlahan di atas meja. Rencana ibu begini. Ibu akan membawa gadis itu ke sini untuk menjadi istri kedua Bima. Kamu tetap di rumah ini, tetap menjadi istri pertama, dan tetap ibu biayai. Kamu hanya perlu menerima di madu. Itu hal biasa. Kalau kamu bisa melahirkan, syukurlah. Kalau tidak, biar gadis itu yang melahirkan. Cucu tetaplah cucu. Kirana duduk diam. Ia menatap mata Ibu Ratna, lalu beralih ke Bima. Mas Bima, Mas setuju dengan ibu? Bima menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu istrinya, dan akhirnya menunduk. Kamu mengertilah, Kirana. Apa yang ibu katakan ada benarnya. Ibu sudah tua, beliau ingin punya cucu. Jadi, Mas setuju? Ini bukan soal setuju atau tidak. Ini urusan keluarga. Kirana menatap suaminya. Di matanya tidak ada amarah atau keterkejutan, hanya ketenangan yang dingin. 3 tahun hidup bersama, ia sudah tidak bisa lagi terkejut dengan pria ini. Ibu Ratna menepuk pahanya, seolah mengambil keputusan final. Nah, Bima sudah setuju. Sekarang giliranmu. Kalau kamu menerima, semua akan berjalan baik. Ibu beri kamu waktu semalam untuk berpikir. Besok pagi, beri ibu jawaban. Kirana berdiri, tangannya terkepal. Tetapi suaranya tetap stabil tanpa getaran sedikit pun. Bu, saya minta izin untuk berpikir semalam. Ya, pikirkan baik-baik. Kirana menunduk, lalu naik ke kamarnya, dan menutup pintu. Ia tidak menangis, tidak panik. Ia hanya duduk di sana, kedua tangannya di atas meja, mengatur napasnya. Ia sudah siap untuk hari ini. Ia punya surat visum, bukti perselingkuhan, dan dana darurat di rekening pribadinya. Ia mengambil sebuah ponsel lama yang disembunyikannya di laci terkunci, yang hanya ia gunakan untuk menelepon pengacaranya, Adit. Ia menekan nomornya. Halo, dengan Mbak Kirana? Kirana menelan ludah. Ia berkata pelan, Mas Adit, saya sudah putuskan. Besok pagi saya akan mengajukan gugatan cerai. Tolong siapkan berkasnya. Di seberang sana hening sejenak, lalu Adit menghela napas, suaranya melembut. Baik, besok Mbak datang ke kantor saya jam 9, hati-hati, jangan sampai mereka tahu. Baik Mas. Kirana mematikan telepon, menyimpannya kembali ke laci, menguncinya, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Di bawah, cahaya dari ruang tamu menerangi sebagian halaman. Suara Ibu Ratna dan Bima terdengar sedang berdiskusi. Kirana menutup tirai. Ia masuk ke kamar mandi, menyibakkan lengan bajunya, menatap bekas-bekas lebam di lengannya. Ini hari terakhir, bisiknya pada diri sendiri. Jam 5 pagi keesokan harinya, Kirana bangkit dari meja kerjanya. Semalaman ia tidak tidur. Ia tidak menangis, tidak gelisah. Ia hanya duduk di sana, menyusun satu persatu lembar kertas ke dalam sebuah map. Surat visum, foto-foto pesan perselingkuhan Bima, salinan bukti transfer, 13 foto bekas lebam, di lengannya dengan tanggal yang tercatat, setiap lembar diangkat, dirapikan, dan diletakkan pada tempatnya. Saat adzan subuh pertama berkumandang, Kirana masuk ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Baru saat itulah tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kelelahan setelah semalaman menahan diri. Ia mengambil segenggam air lagi dan menepukkannya ke pelipis. Di cermin matanya masih kering, tetapi ada seberkas cahaya keteguhan di sana. Ia mengganti pakaiannya dengan baju yang biasa ia pakai ke pasar, mengenakan kardigan tipis. Ia mengambil tas belanja lama yang biasa digunakan Ibu Ratna. Meletakkan map dokumen di dasarnya, menutupinya dengan serbet dapur, lalu menuruni tangga, selangkah demi selangkah tanpa suara. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 5:30. Ibu Ratna biasanya bangun jam 7.
Bima di kamar terpisah mungkin baru bangun jam 8 atau 9. Kirana sudah menghitung setiap menitnya. Ia mencapai pintu, meletakkan tangannya di gagang, dan memutarnya perlahan. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Lo, menantuku mau kemana pagi-pagi begini?" Kirana membeku. Ia berbalik perlahan. Ibu Ratna berdiri di sana, di tengah ruang tamu, dengan senyum dingin yang membuat tengkuk Kirana merinding. "Kirana, mau ke pasar, Bu?" "Ke pasar?" Ibu Ratna mengangguk. "Tumben pagi sekali, hari ini mau masak soto, Bu." "Harus pagi-pagi supaya dapat tulang sapi yang bagus." "Oh." Ibu Ratna berjalan mendekat perlahan. Matanya terpaku pada tas belanja di tangan Kirana. "Ke pasar kok bawa-bawa map dokumen segala, menantuku?" Kirana menegang. Ia mencengkeram tasnya lebih erat. "Ibu bicara apa?" Kirana tidak mengerti. "Tidak mengerti?" Ibu Ratna tersenyum sinis, lalu berbalik dan memanggil ke dalam. "Siti, keluar kamu." Pembantu rumah tangga, Mbak Siti, 50 tahun, yang sudah bekerja di rumah itu selama 2 tahun, berjalan keluar dengan ragu. Ia menunduk, tidak berani menatap Kirana. "Ceritakan pada menantuku ini. Selama sebulan terakhir, kamu lihat dia pergi kemana saja?" Mbak Siti tetap menunduk, suaranya kecil dan takut. "Nyonya Kirana, 3 kali naik taksi ke Jalan Sudirman, sekali ke klinik swasta di Cempaka Putih, dan 2 kali ke bank." Kirana menatap Mbak Siti. Sesuatu di dadanya hancur, tapi bukan karena marah. Ia tidak punya hak untuk marah pada Mbak Siti. Ia hanya merasa lelah, kelelahan yang meresap hingga ke tulang. Ibu Ratna menepuk bahu pembantunya. "Kerja bagus, nanti gajimu ibu tambah, sana kembali ke dapur." Mbak Siti menunduk dan bergegas pergi. Ibu Ratna kembali menatap Kirana, senyumnya sudah hilang. Kali ini tidak ada lagi topeng. "Sini, serahkan tas itu." Kirana mundur selangkah, tangannya masih mencengkeram tas belanja, tidak berkata apa-apa. Ibu Ratna mengangkat tangannya dan berteriak, "Bima, turun cepat." Suara langkah Bima terdengar tergesa-gesa di tangga. Ia berlari turun, kancing bajunya belum terpasang rapi. "Ada apa, Bu? Pagi-pagi sudah ribut." "Pegang istrimu, dia mau kabur." Bima menatap istrinya. Sejenak wajahnya pucat. Lalu ia melangkah maju dan mencengkeram lengan Kirana dengan kasar. "Berikan tasnya ke ibu." Kirana menatap lurus ke mata suaminya. "Lepaskan aku. Aku tidak kemana-mana. Aku hanya mau ke pasar." "Berikan tasnya," teriak Bima. Ia merebut paksa tas itu dari tangan Kirana. Serbet dapur jatuh ke lantai. Map dokumen berwarna hitam terlihat jelas di dalam tas belanja plastik itu. Ibu Ratna melangkah maju, membuka map itu. Ia membolak-balik isinya, satu tangan memegang setumpuk foto lebam, satu tangan lagi memegang salinan rekening koran. Wajahnya menegang, lalu perlahan kerutan di wajahnya mengendur, kedua sudut bibirnya terangkat. "Hebat, menantuku," kata Ibu Ratna perlahan. "Hebat sekali, perhitunganmu bagus juga." Ia menoleh ke putranya. "Bima, lihat ini, istrimu mau menuntutmu, ada surat dari rumah sakit juga." Bima mengambil surat visum itu, tangannya gemetar. Ia menatap istrinya lama sekali. Sudah sangat lama ia tidak menatapnya selama itu. Matanya menyiratkan amarah. "Kamu," geramnya. "Beraninya kamu." Bima melangkah maju. Kirana memejamkan mata, menunggu tamparan mendarat. "Tunggu." Ibu Ratna mengangkat tangan menghentikan putranya. Wajahnya tersenyum, senyum yang belum pernah Kirana lihat sebelumnya. "Jangan pukul dia. Kalau ada lebam baru, nanti jadi bukti tambahan. Ibu punya cara yang lebih baik." Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan sebuah nomor. "Halo Dr. Hendra, ini saya. Saya butuh bantuanmu segera. 10 menit lagi, kirim ambulans ke rumah saya. Ada satu pasien rawat inap." Ibu Ratna mematikan telepon, duduk di sofa dengan santai seolah sedang bersiap minum teh pagi. "Kamu tahu Dr. Hendra, kan, menantuku?" Kirana tidak menjawab. Ia berdiri di sana, kedua tangannya masih dicengkeram Bima di belakang punggung. Di kepalanya, ia mencoba mengingat, Dr. Hendra, Dr. Hendra,
Nama itu pernah ia dengar saat kuliah. Ada seorang dosen bernama Hendra yang mengajar psikiatri. Belakangan, dosen itu keluar dan membuka fasilitas sendiri, Panti Rehabilitasi Mental Anugerah di Depok, tempat yang di kalangan medis dikenal sebagai wilayah abu-abu, punya izin, tapi juga menerima pasien sehat yang dipesan. Kirana mengerti. Ia merasakan darah di tubuhnya mendingin. Ibu, suaranya serak. Ibu mau melakukan apa? Tidak ada apa-apa, jawab Ibu Ratna santai. Kamu sedang depresi. Kamu stres karena 3 tahun tidak punya anak. Kamu perlu dirawat. Dokter Hendra itu teman baik ibu. Ibu akan membawamu ke sana untuk istirahat beberapa bulan. Kalau sudah sehat, baru pulang. Ibu tidak punya hak. Ibu punya hak atau tidak, tergantung siapa saksinya. Ibu Ratna berdiri dan tersenyum tipis. Kamu menantu di rumah ini. Suamimu setuju, mertuamu setuju, dokter ahli juga sudah mengonfirmasi. Kamu sendirian mau teriak? Mau teriak sampai mana? Kirana menatap Bima. Suaminya menunduk, menghindari tatapannya. Tangannya masih mencengkeram lengan Kirana hingga mati rasa. Mas Bima, geramnya. Mas setuju dengan ini? Mas setuju mengurungku di rumah sakit jiwa? Bima tidak menjawab. Ibu Ratna yang menjawab untuknya. Dia setuju. Jangan tanya dia lagi. Kamu mau menuntut suamimu? Kamu pikir dia masih sayang padamu? Kirana merasa sesuatu di dadanya hancur berkeping-keping, tapi ia tidak menangis. Ia sudah bertekad sejak semalam, ia tidak akan meneteskan air mata lagi di rumah ini. Ia berdiri diam, menatap lantai keramik. 20 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Dokter Hendra masuk dengan sebuah tas kecil, diikuti 2 orang berseragam perawat. Ia melirik Kirana sekilas, lalu menunduk, tidak berani menatap lama. Ibu Ratna, suaranya pelan. Saya sudah datang. Masuk, dok. Ibu Ratna membawanya ke ruang tamu. Ini pasiennya, menantu saya. Dia depresi berat setelah 3 tahun tidak bisa punya anak. Tolong bawa dia ke Anugerah untuk dirawat inap. Nanti saya akan tanda tangani surat persetujuannya. Dokter Hendra berdiri diam sejenak. Ia menatap sepatunya, lalu bertanya pelan, Bu Ratna, apa ini tidak? Kamu bilang apa? Ibu Ratna mengerutkan kening. Kamu mau menolak? Dokter Hendra mengangkat kepala, menggeleng cepat. Tidak, tidak, Bu Ratna. Bukan begitu maksud saya. Kalau begitu, lakukan saja. Dia pasien, jangan diam saja di situ. Kirana menatap Dokter Hendra. Ia langsung mengerti, pria ini takut pada Ibu Ratna. Ibu mertuanya pasti punya sesuatu untuk mengancamnya. Ia pernah mendengar ayahnya bercerita, di kalangan pengusaha Jakarta, Ibu Ratna punya satu map berisi utang budi orang-orang yang pernah ia bantu, mulai dari meloloskan anak masuk universitas hingga izin usaha. Ia tidak pernah membuang selembar kertas pun. Dokter Hendra mengangguk pada 2 perawatnya. Salah satu dari mereka mendekati Kirana dan membuka tasnya. Di dalamnya ada suntikan dan sebuah botol kecil obat. Kirana mundur. Saya tidak butuh obat, katanya cepat. Saya akan ikut dengan kalian. Jangan suntik saya. Dokter Hendra menatapnya, lalu mengangguk pada perawatnya. Baik, jangan disuntik dulu. Kalau dia kooperatif, tidak perlu. Ibu Ratna mengerutkan kening. Kenapa kamu lunak padanya? Bu Ratna, di dalam mobil nanti ada 2 orang. Dia tidak akan bisa kabur. Jangan disuntik di sini, nanti tetangga lihat, tidak baik. Ibu Ratna berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya, kamu benar. Bima memapah Kirana ke pintu, atau lebih tepatnya, menyeretnya. Ia mencengkeram pergelangan tangan istrinya sangat erat. Ia berbisik di telinganya, suaranya mendesis. Kalau kamu teriak 1 kali saja, jangan salahkan aku, paham? Kirana tidak menjawab. Ia melangkah keluar, membiarkan suaminya membawanya ke halaman, melewati gerbang besi yang telah ia lalui ribuan kali selama 3 tahun terakhir. Di dalam mobil, Ibu Ratna duduk di samping Kirana. Ia mengambil ponsel Kirana yang biasa ia gunakan, yang sudah disita oleh Bima tadi. Passwordnya apa? Kirana diam. Aku tanya. Passwordnya apa?
Bima yang duduk di depan menoleh ke belakang dan menjambak rambut Kirana dengan keras. Cepat katakan, 1602-1962. Kirana mengucapkannya dengan suara datar. Itu adalah tanggal lahir ayahnya. Ibu Ratna membuka ponsel, masuk ke pesan, dan mengetik, "Ayah, Kirana dan Mas Bima memutuskan untuk liburan ke Bali selama 2 minggu. Kami butuh waktu berdua. Ayah jangan telepon dulu ya. Kirana ingin tenang istirahat." Kirana sayang ayah. Ia menunjukkan pesan itu pada Kirana dan tersenyum tipis. Bagus kan? Ibu kirim ya? Kirana menatap pesan itu. Di kepalanya terbayang ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu, membaca pesan itu dan merasa tenang. Mungkin ayahnya akan berpikir putrinya sedang mencoba memperbaiki pernikahannya, mungkin ayahnya akan menghela napas, lalu percaya begitu saja. Ibu Ratna menekan tombol kirim, lalu mematikan ponsel itu, memasukkannya ke dalam tas, dan bersandar di kursi sambil memejamkan mata, seperti orang yang akan pergi berlibur. Mobil melaju keluar dari pusat kota. Kirana menatap keluar jendela. Ia tidak menangis, tidak panik. Ia hanya duduk diam, matanya menatap keluar. Lengannya masih terasa hangat di ketiak, tempat ia menyembunyikan selembar surat visum di dalam branya saat berganti pakaian tadi. Entah kenapa ia punya ide untuk menyembunyikannya di sana dan mengenakan kardigan tipis. Lembaran kertas itu kini menempel di dadanya, ia bisa merasakannya. Panti Rehabilitasi Mental Anugerah terletak di sudut yang cukup terpencil di Depok, hampir 1 jam perjalanan dari pusat Jakarta. Bangunannya 3 lantai bercat putih, dikelilingi tembok tinggi dengan gerbang besi terkunci. Dari luar tampak seperti tempat peristirahatan, tapi di dalam sangat berbeda. Saat mobil masuk ke halaman, Kirana melihat beberapa jendela di lantai 2 memiliki terali besi. Ia sadar, ini adalah area rawat inap. Disinilah ia akan tinggal. Dr. Hendra membawa mereka ke ruang penerimaan. Seorang perawat wanita bernama Hani membawa sebuah map. Ia tersenyum pada Ibu Ratna, mengangguk hormat. "Ibu Ratna, nama pasiennya siapa?" "Kirana Prameswari," jawab Ibu Ratna, menyebut nama lengkap menantunya seperti membacakan nama sebuah barang. Usia 27 tahun, diagnosis depresi berat dengan gejala paranoid. Rawat inap selama 1 bulan. Nanti kita lihat perkembangannya. Perawat Hani mengangguk sambil mencatat. Kirana mendengar setiap kata yang diucapkan ibu mertuanya, seolah seseorang sedang memaku peti matinya. Ia tidak protes. Ia tahu, di sini, ucapan seorang pasien yang didiagnosis sakit jiwa tidak ada nilainya. Semakin ia berteriak dan meronta, semakin itu membuktikan diagnosisnya benar. Jadi ia harus diam, harus tenang. Ia harus membuat dirinya terlihat sesehat mungkin. Silakan serahkan ponsel, dompet, jam tangan, dan semua benda logam di sini. Perawat Hani mendorong sebuah nampan plastik ke arah Kirana. Kirana melepas jam tangannya dan meletakkannya di nampan. Ia tidak punya dompet, ponselnya sudah diambil Ibu Ratna. "Ada barang lain, Bu?" Kirana menggeleng. "Surat visumnya masih aman di dalam branya. Silakan ganti pakaian pasien di ruangan itu. Suster Maya akan membantu." Kirana berdiri dan mengikuti perawat lain ke ruang ganti. Di dalam, ia berkata pada perawat bahwa ia bisa berganti sendiri dan memintanya menunggu di luar. Setelah itu, ia melepaskan kardigan dan bajunya. Dengan hati-hati ia melipat surat visum itu menjadi lebih kecil, menyembunyikannya di kap branya hingga menempel di kulit, lalu mengenakan seragam pasien. Saat ia keluar, Ibu Ratna dan Bima sudah pergi. Hanya Dr. Hendra yang masih berdiri di sana, kedua tangan di saku jas dokternya. Ia menatap Kirana cukup lama. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, ia berbisik, "Saya minta maaf." Kirana menatapnya, tidak berkata apa-apa. "Saya tidak punya pilihan lain," kata Dr. Hendra sambil menunduk. "Saya benar-benar minta maaf." Lalu ia berbalik dan melangkah keluar. Perawat Hani masuk, tersenyum pada Kirana. "Mari saya antar ke kamar, ya, Mbak. Di sini enak, kok, tenang. Mbak istirahat saja beberapa waktu, nanti juga sehat lagi."
Kirana mengikutinya menaiki tangga. Ia menghitung setiap anak tangga, mengingat setiap koridor, setiap pintu, lokasi tempat sampah, dan posisi setiap kamera CCTV. Ia pernah menjadi mahasiswi kedokteran, pernah magang di rumah sakit. Ia tahu sebuah fasilitas kesehatan, entah itu asli atau palsu, beroperasi dengan aturan yang sama. Dan ia punya mata dan otak yang sehat untuk mengamati. Kamar nomor 207, di lantai 2. Kamar pribadi, jendela berterali, sebuah tempat tidur, meja kecil, dan sebuah kursi. Di kamar mandi ada cermin, tapi terbuat dari logam poles, bukan kaca. Mereka tidak mengizinkan pasien menggunakan benda pecah belah atau benda tajam. Lampu dipasang tersembunyi di langit-langit, tanpa kabel yang menjuntai. Perawat Hani meletakkan segelas air dan sebutir pil di atas meja. Diminum ya, Mbak. Ini obat penenang ringan supaya tidurnya nyenyak. Kirana mengambil pil dan gelas air. Ia memasukkan pil ke mulutnya, meminum seteguk air. Sudah, Sus. Ia membuka mulutnya untuk menunjukkan kepada perawat. Sudah saya telan. Perawat Hani melihat, lalu mengangguk dan tersenyum. Bagus. Silakan istirahat. Nanti sore ada yang antar makan. Ia mengunci pintu dari luar. Begitu suara langkah kaki perawat menjauh, Kirana memuntahkan pil itu. Pil itu masih utuh, belum sempat larut. Ia berhasil menyimpannya di bawah lidah tanpa menelannya. Sebuah trik yang ia pelajari saat kuliah, dan hari ini ia menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia mengambil pil itu, bangkit dan berjalan ke tempat tidur. Ia mengangkat kasur. Di bawahnya ada rangka kayu dengan sebuah celah kecil. Ia memasukkan pil itu ke dalam celah, menekannya hingga masuk dan menghilang. Setelah itu, ia berbaring, memejamkan mata, dan mulai menyusun kembali semua yang telah ia amati dalam 30 menit terakhir. 7 hari di panti rehabilitasi itu terasa seperti 7 tahun bagi Kirana. Setiap pagi, perawat masuk memberikan sebutir pil. Kirana memasukkannya ke mulut, minum air, membuka mulut, perawat keluar, mengunci pintu. Kirana memuntahkan pil itu dan menyembunyikannya di celah rangka tempat tidur. Setiap malam, hal yang sama berulang. Pada hari ke-7, di bawah ranjangnya sudah terkumpul segenggam pil penenang. Semuanya masih utuh. Ia pernah belajar farmakologi, ia tahu untuk apa ia akan menggunakannya. Selama 7 hari itu, Kirana mengamati Dr. Hendra dengan saksama. Ia mengunjungi kamarnya 2 hari sekali, sekitar jam 5 sore. Ia hanya menanyakan beberapa pertanyaan basa-basi, apakah Anda bisa tidur, mau makan sesuatu, lalu pergi. Pada hari ke-8, sore hari, saat perawat Hani sedang membersihkan kamar, Kirana mengeluh pelan, Suster Hani, kepala saya pusing sekali. Saya mau minta obat pereda nyeri dari dokter. Baik, nanti saya sampaikan ke dokter. Ya. Pukul 5:30, Dr. Hendra masuk dan duduk di kursi di hadapan Kirana. Mbak Kirana, bagaimana keadaannya? Kepala saya pusing, dok. Bisa tolong resepkan obat pereda nyeri? Bisa. Apa Anda demam? Tidak, dok. Coba saya periksa nadinya. Ia memegang pergelangan tangan Kirana. Tepat pada saat itu, Kirana menatap matanya. Dr. Hendra, katanya sangat pelan. Anda mau bilang apa? Dokter masuk fakultas kedokteran tahun berapa, ya? Dr. Hendra tertegun. Tangannya masih memegang pergelangan tangan Kirana, tapi ia sudah berhenti menghitung nadi. Wajahnya pucat. Kenapa Anda bertanya? Hanya bertanya saja, dok. Saya dulu mahasiswi kedokteran. Pernah dengar dosen-dosen menyebut nama dokter. Saya hanya penasaran dokter masuk tahun berapa. Dr. Hendra melepaskan tangan Kirana. Ia melirik ke pintu yang tertutup. Ia merendahkan suaranya, jangan bicara sembarangan. Kirana menatap lurus ke matanya. Saya hanya mau bilang satu hal. Ibu mertua saya punya rahasia dokter. Saya tahu beliau menyimpan berkas kasus perjokian tahun 1998. Kan? Dr. Hendra melompat berdiri. Wajahnya seputih kertas. Ia menatap Kirana, mulutnya terbuka tanpa bisa berkata-kata. Duduk,
Dok, kata Kirana pelan. Jangan berdiri, kamera di lorong bisa melihat lewat kaca pintu. Tenang saja. Dokter Hendra duduk kembali seperti robot. Tubuhnya gemetar. Kamu tahu dari mana? Ayah saya dulu bekerja di panitia penerimaan mahasiswa baru FKUI tahun 1998. Ibu Ratna bukan satu-satunya yang menyimpan berkas itu, Dok. Ini adalah sebuah kebohongan. Ayahnya tidak pernah bekerja di panitia penerimaan, tetapi Dokter Hendra tidak tahu. Dan saat seseorang ketakutan, ia akan percaya apa saja. Dokter Hendra benar-benar gemetar. Apa maumu? Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin keluar dari sini. Dokter bantu saya. Setelah saya keluar, saya janji tidak akan mengatakan apa-apa tentang dokter. Dokter tidak akan terlibat. Dokter Hendra menatap Kirana lama sekali. Di matanya ada campuran rasa takut, lelah, penyesalan, dan sesuatu seperti keinginan untuk bebas. Ia telah memikul beban itu selama 26 tahun. Mungkin ia sudah lama menunggu seseorang mengatakan ini. Saya tidak bisa. Ia menggeleng. Kamu tidak mengerti. Ibu Ratna itu. Dokter tidak perlu membukakan pintu untuk saya. Dokter hanya perlu tidur nyenyak malam ini, sisanya biar saya yang urus. Dokter Hendra mengangkat kepala menatapnya, matanya membelalak. Apa yang mau kamu lakukan? Dokter tidak perlu tahu. Dokter hanya perlu tahu bahwa besok pagi jika dokter terbangun di ruang kerja dengan teko teh kosong di meja dan kamar 207 ini kosong, itu bukan salah dokter. Dokter hanya terlalu lelah, minum teh, lalu tertidur. Itu saja. Dokter Hendra menunduk. Bahunya bergetar. Lama sekali baru ia mengangkat kepala, matanya merah. Nanti malam jam 8, saya akan ke sini untuk kunjungan terakhir. Saya akan meninggalkan teko teh di meja Anda. Lalu saya akan pergi cuci muka selama 5 menit. Saya selalu cuci muka sebelum kembali ke ruang kerja. Anda punya 5 menit. Terima kasih, Dok. Dokter Hendra berdiri dan berjalan ke pintu. Sebelum membukanya, ia berbisik, Mbak Kirana, saya minta maaf. Ini kedua kalinya saya mengatakan ini pada Anda. Semoga Anda bisa memaafkan. Lalu ia keluar. Pintu terkunci dengan bunyi klik. Kirana menghela napas panjang. Ia melihat jam di dinding. Masih ada 2 jam lagi. Pukul 8 malam, Dokter Hendra masuk ke kamar tepat seperti yang dijanjikan. Ia meletakkan teko teh di meja, menanyakan beberapa pertanyaan basa-basi. Sambil berbicara, matanya melirik Kirana sekilas. Saya mau cuci muka, nanti saya kembali ambil tekonya. Ia keluar. Pintu tidak dikunci. Kirana menunggu tepat 5 detik, lalu ia melompat, berjalan ke tempat tidur, dan mengangkat kasur. Ia mengambil segenggam pil yang telah ia kumpulkan selama seminggu, memasukkan semuanya ke dalam teko teh, dan mengocoknya pelan. Ia mengaduknya beberapa kali, lalu meletakkan teko itu kembali ke posisi semula. Ia kembali ke tempat tidur, duduk, dan berpura-pura menatap keluar jendela. Tepat 5 menit kemudian, Dokter Hendra kembali. Saya kembali ke ruang kerja. Selamat tidur. Ia keluar sambil membawa teko teh. Kirana berbaring dan mulai menunggu. Ia tahu sebentar lagi dokter itu akan tertidur pulas. Ia menunggu hingga larut malam untuk memastikan, baru kemudian ia bangkit dan berjalan ke pintu. Ia memutar gagangnya perlahan. Pintu tidak terkunci. Dokter Hendra tidak menguncinya sebelum pergi. Koridor sepi. Lampu lorong sebagian besar sudah dimatikan. Kirana berjalan merapat ke dinding, langkahnya ringan tanpa suara. Kamera di sudut lorong masih berkedip merah, tapi ia sudah mengamatinya selama seminggu. Kamera itu hanya mengarah ke koridor depan ruang jaga perawat. Area yang sedang ia lewati tidak terjangkau kamera. Ia sampai di ruang kerja Dokter Hendra. Ia mendorong pintu perlahan. Pintu terbuka sedikit. Dokter Hendra tertelungkup di atas meja, satu tangannya di atas buku, tangan lainnya terkulai. Di meja ada ponselnya yang terbalik dan sebuah gantungan kunci. Kirana masuk, mengambil ponsel, dan menekan tombol daya. Dokter Hendra tidak mengunci ponselnya. Ia menekan nomor pengacaranya, Adit, dan menelepon. Halo, Adit di sini. Mas Adit.
Ini saya, Kirana. Mbak Kirana. Mbak di mana? Saya telepon seminggu ini tidak bisa. Saya sudah ke rumah Mbak, katanya Mbak pergi ke Bali. Saya tidak di Bali. Saya di Panti Rehabilitasi Mental Anugrah di Depok. Mereka mengurung saya di sini. Tolong lapor polisi segera. Waktu saya tidak banyak, mungkin hanya 5,10 menit lagi. Ya Tuhan. Adit menarik napas. Baik, saya akan lapor polisi sekarang juga. Mbak tenang, ya. Mbak aman? Saya aman. Saya di ruang kerja Dr. Hendra. Beliau sedang tidur. Saya tidak tahu kapan Satpam akan patroli. Tolong cepat, Mas. Kirana mematikan telepon. Ia meletakkan ponsel itu kembali di meja, lalu mundur keluar ruangan, menutup pintu dengan pelan. Ia kembali ke kamarnya, nomor 207, duduk di tempat tidur, kedua tangan di atas lutut, menunggu. Adit langsung melompat berdiri. Ia segera menelepon kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian itu. Setelah selesai, ia menekan nomor Arya. Halo, Mas Adit? Ini sudah jam 1 malam. Ada apa? Arya, darurat. Kamu di mana? Aku di restoran yang di Depok, Mas. Bagus. Cepat ke Panti Rehabilitasi Mental Anugrah sekarang juga. Dari tempatmu mungkin cuma 10 menit. Ada kasus, kamu harus bantu aku. Kasus apa, Mas? Seorang wanita dikurung di sana secara ilegal. Aku sudah lapor polisi, tapi mereka mungkin lambat. Kamu ke sana duluan. Lakukan apa saja, rekam video, live Instagram, ancam mereka. Pokoknya jangan sampai mereka sempat menghilangkan barang bukti. Oke, aku berangkat sekarang. Arya mematikan telepon. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak tahu siapa wanita itu, berapa usianya, atau kenapa ia dikurung. Arya mengendarai mobilnya ke gerbang Panti Anugrah, dan tiba pukul 11.15 pagi. Di jalan, ia sempat mengirim pesan pada Adit untuk menanyakan informasi lebih lanjut tentang Kirana. Gerbang terkunci, lampu masih menyala, ada seorang satpam di pos jaga. Arya turun dari mobil, berjalan ke gerbang dan memanggil, "Pak, buka pintunya." Satpam itu mengangkat kepala, mengerutkan kening. Ada apa? Sudah jam 1 malam. Saya keluarga pasien kamar 207. Saya mau menjemput istri saya. Istri Bapak namanya siapa? Kirana Prameswari. Satpam itu menatapnya sejenak, lalu mengangkat telepon internal. Ada yang mengaku bernama Arya, kata Arya dengan suara keras. Saya Arya, suami Kirana. Satpam itu berbicara sebentar, lalu menutup telepon dan menggeleng. Bapak tidak ada di daftar kunjungan. Pihak panti tidak mengizinkan. Arya mundur selangkah. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan tombol rekam video, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini Panti Rehabilitasi Mental Anugrah di Depok, pukul 1.16 pagi. Saya datang untuk menjemput istri saya, Kirana Prameswari, yang ditahan secara ilegal. Satpam tidak mengizinkan saya masuk. Saya minta bertemu dengan Direktur Panti, jika dalam 5 menit tidak ada yang merespons, saya akan siarkan ini secara langsung di Instagram. Saya juga sudah menelepon Polres Depok, mereka sedang dalam perjalanan. Ia berbicara dengan suara keras hingga 2 satpam lain keluar. Di kamar 207, Kirana yang sedang duduk tiba-tiba bangkit dan berjalan ke jendela. Ia menyingkap tirai. Di bawah sorot lampu gerbang, seorang pria berdiri, tangannya memegang ponsel. Ia mengatakan sesuatu pada para satpam. Kirana menggedor jendela dengan keras. Arya mendongak, menunjuk ke arah kamar 207, lalu berbalik ke satpam, dengan suara lebih keras. Itu istri saya, di atas sana. Dia menggedor jendela minta tolong. Bagaimana penjelasan kalian? Tepat pada saat itu, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. 2 mobil polisi tiba di gerbang, lampu biru merahnya menyapu dinding bangunan. Gerbang buru-buru dibuka. Beberapa petugas turun. Kami menerima laporan, ada penahanan ilegal di sini. Kami minta untuk melakukan pemeriksaan sekarang juga. Di kamar 207, Kirana mundur dari jendela. Ia duduk kembali di tempat tidur,
kedua tangan di atas lutut. 10 menit kemudian, pintu kamarnya terbuka. Seorang petugas polisi masuk lebih dulu, diikuti oleh Arya, lalu perawat Hani dengan wajah pucat pasi. "Ibu Kirana Prameswari?" tanya seorang petugas. "Iya, saya. Silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan." "Apa Anda baik-baik saja? Perlu ambulans?" "Saya baik-baik saja. Saya bisa jalan." Ia berdiri, melewati petugas polisi, berjalan keluar ke koridor, melewati Arya. Mereka saling bertatapan. Meski tidak saling kenal, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Arya lebih tinggi sekitar satu kepala darinya, usianya sekitar 30-an. Wajahnya biasa saja, tapi matanya sangat tenang. Kirana berhenti sejenak. Ia sedikit menunduk. "Terima kasih. Saya tidak akan lupa bantuan Anda." Arya menatapnya, mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa kata. Kirana terus berjalan. Ia menuruni tangga, ke halaman, masuk ke mobil polisi tanpa menoleh ke belakang. Arya berdiri di sana sejenak, mengawasinya hingga mobil polisi keluar dari gerbang Panti Anugerah. Lalu ia mengambil kunci mobilnya dan kembali ke restorannya, Rasa Nusantara. Di jalan pulang, ia menelepon Adit, melaporkan singkat bahwa wanita itu sudah dibawa ke kantor polisi. Setibanya di restoran, ia duduk di sudut, menuang secangkir teh dingin sisa malam itu, dan meminumnya. Di kepalanya terbayang wanita yang menggedor jendela dari lantai 2. Dia tidak menangis, Arya ingat itu dengan jelas. Orang yang akan diselamatkan biasanya menangis, tapi dia tidak. Di kantor polisi, Kirana duduk berhadapan dengan seorang penyidik berusia sekitar 40 tahun. Di atas meja ada setumpuk kertas kosong dan sebuah pulpen. Petugas itu menyodorkan segelas air. "Minum dulu, Bu, ceritakan dari awal, pelan-pelan saja." Kirana mengambil gelas itu, minum seteguk, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Penyidik itu mencatat dengan cepat, sesekali berhenti untuk menanyakan detail. "Ibu bilang ada sebuah map dokumen? Map itu ada di mana sekarang?" "Di rumah ibu mertua saya. Beliau yang menyimpannya. Tapi saya berhasil menyembunyikan satu lembar di dalam bra saya. Ini." Ia mengeluarkan selembar surat visum dari balik bajunya. Kertas itu sudah kusut dan sedikit lembab oleh keringat, tapi stempel merah dan tanda tangan dokter masih jelas. Penyidik itu mengambilnya dan mengangguk. "Bagus. Ada bukti lain?" "Semuanya ada di map itu. Saya juga punya salinannya di email pribadi. Nanti akan saya cetak dan serahkan." "Baik. Silakan lanjutkan." Lebih dari 3 jam berlalu. Ketika Kirana selesai bercerita, penyidik itu meletakkan pulpennya. Ia menatapnya sejenak, lalu berkata, "Bu Kirana, sejujurnya saya percaya cerita ibu. Tapi untuk menuntut secara pidana, kami butuh bukti langsung. Pesan perselingkuhan itu bukti untuk perceraian, bukan untuk kasus penahanan ilegal. Untuk kasus di Panti Anugerah, nanti kami akan panggil ibu mertua Anda dan Dr. Hendra untuk konfrontasi. Saya khawatir mereka sudah menyiapkan jawaban." Kirana mengangguk. Ia tidak mengharapkan yang lain. Pukul 8 pagi. Ibu Ratna datang ke kantor polisi bersama Bima. Dr. Hendra juga sudah hadir, duduk di barisan kursi yang berbeda. Begitu masuk, Ibu Ratna langsung menangis terseduh-seduh, matanya merah, ia mengusap air matanya dengan tisu. Pak polisi, di mana menantu saya? Dia tidak apa-apa, kan?" Ia berjalan ke arah Kirana, hendak memeluknya. Kirana mundur selangkah, berhenti di situ. "Kirana," Ibu Ratna terus menangis, suaranya penuh kepiluan. "Kenapa kamu kabur dari panti, Nak? Dokter bilang perawatanmu berjalan baik. Kamu membuat ibu dan Mas Bima susah begini." Penyidik mengangkat tangan. "Ibu, silakan duduk dan jawab pertanyaan saya." Ibu Ratna duduk, masih mengusap air matanya. "Menantu saya itu depresi, Pak. Sudah setahun ini. Setelah 3 tahun tidak punya anak, dia sering menangis, membenturkan kepala ke tembok. Pernah sekali dia pegang pisau. Saya takut, makanya saya bawa dia untuk terapi. Saya tidak punya niat jahat, Pak. Saya sayang dia seperti anak sendiri." Kirana duduk diam, tidak membantah. Ia sudah menduga skenario ini.
Penyidik beralih ke Dokter Hendra. Dokter, apa Anda punya surat-surat penerimaan pasien? Ada, Pak. Dokter Hendra mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya. Ini surat persetujuan rawat inap yang ditandatangani oleh Ibu Kirana sendiri. Ini hasil pemeriksaan dan diagnosis. Ini rekam medisnya. Semuanya ada tanda tangan beliau dan pihak keluarga. Kirana melihat surat persetujuan itu. Tanda tangan di bawahnya memang mirip miliknya, tapi bukan ia yang menandatanganinya. Seseorang telah meniru tanda tangannya. Itu bukan tanda tangan saya. Ya ampun, Kirana. Mungkin karena kondisi mentalmu, kamu jadi lupa, kamu sendiri yang tanda tangan, Nak. Ibu Ratna kembali menangis histeris. Waktu itu kamu sadar kok, Ibu dan Dokter Hendra juga ada di sana. Masa kamu lupa? Depresi memang suka membuat orang lupa, Pak. Penyidik bertanya lagi. Apakah Panti Anugerah punya CCTV? Ada, Pak, jawab dokter. Tapi Semalam sistem kameranya sedang rusak sejak sore. Kami sedang perbaiki. Ini ada berita acara teknisinya. Ia menyerahkan selembar kertas lagi, lengkap dengan tanda tangan, stempel, tanggal, dan jam yang cocok. Penyidik itu mengambil berita acara, membacanya, lalu menghela napas. Ia menatap Kirana sekilas. Bu Kirana, dengar. Saya akan proses kasus ini. Tapi ini kasus yang rumit. Kami butuh bukti yang kuat dan waktu untuk investigasi. Saya mengerti, kata Kirana pelan. Selama masa investigasi, apa Ibu mau kami rujuk ke rumah sakit pemerintah untuk observasi? Tidak. Saya tidak butuh perawatan. Saya mau pulang ke rumah ayah saya. Penyidik itu mengangguk. Baik. Silakan pulang. Nanti jika kami butuh keterangan tambahan, kami akan hubungi. Saat Kirana berdiri untuk pergi, Ibu Ratna yang duduk di sana sambil mengusap air mata, tersenyum tipis. Mata mereka bertemu. Ibu Ratna tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya seolah berkata, "Lihat, aku yang menang." Kirana membalas tatapannya, juga tanpa kata. Ia hanya berbalik dan melangkah keluar dari kantor polisi. Di luar, Pak Surya sudah menunggu sejak jam 6 pagi. Adit meneleponnya tengah malam. Setelah menerima kabar itu, Pak Surya tidak bisa berkata-kata, hanya duduk termangu di samping telepon hingga subuh, lalu naik taksi langsung ke Depok. Begitu Kirana melangkah keluar, ia melihat ayahnya. Pak Surya berdiri di sana, tubuhnya terlihat lebih kurus, matanya cekung. Ia melihat putrinya, dan hanya berdiri diam, kedua tangannya terkulai, bahunya bergetar. Ayah! Pak Surya tidak bisa menjawab. Ia melangkah maju dan memeluk putrinya, pelukan yang kaku dan canggung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana melihat ayahnya menangis. Saat ibunya meninggal puluhan tahun lalu, ia tidak menangis di depannya. Saat mengantarnya menikah, ia juga tidak menangis. Hari ini, di halaman kantor polisi, ia menangis. Maafkan ayah, kata Pak Surya, suaranya tercekat. Maafkan ayah, Nak, setiap kali kamu cerita tentang mertuamu, ayah kira itu hanya masalah biasa. Ayah membiarkanmu sampai seperti ini. Maafkan ayah. Kirana mencengkeram ke meja ayahnya. Ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia bisa menangis. Karena akhirnya ada bahu untuk bersandar. Seseorang yang akan memeluknya dan berkata maafkan ayah tanpa bertanya apa kesalahannya. Ia menangis sesenggukan seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Pak Surya membawa putrinya ke taksi. Selama perjalanan pulang, ia tidak menanyakan satu kata pun tentang 8 hari terakhir. Ia hanya menggenggam tangan putrinya, sebagai sebuah penghiburan. Gerbang besi tua berderit saat Pak Surya mendorongnya. Di halaman kecil depan rumah, neneknya sedang duduk membersihkan sayur bayam. Ia mengangkat kepala, melihat cucunya, dan tersenyum ompong. Loh, sudah pulang? Liburan di Balinya seru? Cuk, Kirana tertegun. Ia menatap ayahnya. Pak Surya menggeleng pelan. Kirana mengerti. Ia menelan ludah dan memaksakan senyum. Seru, Nek. Nenek lagi bersihkan sayur. Iya, nanti nenek masak sayur bening pakai jagung. Kamu masuk, cuci muka dulu. Nenek kira kamu pulangnya 2 minggu lagi. Kok cepat? Iya, Nek.
Mas Bima ada urusan pekerjaan, jadi Kirana pulang duluan. Oh, begitu. Neneknya mengangguk, melanjutkan membersihkan sayur tanpa bertanya lagi. Kirana membungkuk, mencium rambut neneknya yang sudah memutih, lalu masuk ke dalam rumah. Kamarnya masih sama seperti dulu. Meja belajar dari zaman kuliah, rak buku, selimut berwarna merah muda. Di dinding masih tergantung ijazah sarjana kedokterannya. Ia duduk di tempat tidur, memeluk guling. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya duduk di sana, memeluk guling, menghirup aroma yang akrab dari rumahnya sendiri. Sebulan kemudian, gugatan cerai Kirana diajukan oleh pengacaranya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berkasnya lengkap, bukti perselingkuhan, bukti kekerasan, surat visum, foto-foto lebam dengan tanggal. Bima tidak bisa mengelak. Pada sesi mediasi pertama, Bima datang bersama ibunya. Ibu Ratna duduk di luar ruang sidang, masih berpura-pura mengusap air mata. Bima masuk, duduk di hadapan istrinya. Ia terlihat lebih kurus. Matanya menghitam. Kirana, kita bicara baik-baik ya. Jangan cerai, aku akan berubah. Kirana menatap suaminya. Ia tidak menjawab, hanya menatapnya begitu lama hingga Bima harus menunduk. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. 2 bulan kemudian, pengadilan mengabulkan gugatan cerai mereka. Harta gonogini mereka sangat sedikit karena Kirana tidak bekerja. Kirana menerima bagian yang kecil, ia tidak menuntut banyak, ia hanya ingin keluar dari pernikahan itu dengan selembar surat putusan resmi. Saat memegang surat itu, Kirana tidak merasa senang atau sedih, ia melipatnya, memasukkannya ke dompet, lalu pulang. Adapun laporan pidana penahanan ilegal di Panti Anugerah, seperti yang diprediksi penyidik, investigasinya berjalan lambat dan akhirnya ditangguhkan karena kurangnya bukti kuat. Kirana tidak memaksakannya lebih jauh, ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kebebasan. 2 bulan setelah resmi bercerai, Kirana mulai mencari pekerjaan. Minggu pertama, tidak ada panggilan. Minggu kedua, 2 rumah sakit memanggilnya untuk wawancara. Ia menjawab dengan sangat baik. Setelah wawancara, pihak HRD mengangguk dan berjanji akan menghubunginya. Lalu, tidak ada kabar. Di rumah sakit ketiga, setelah wawancara, seorang manajer HRD yang tadi tersenyum ramah padanya, tiba-tiba menjadi serius saat Kirana keluar dari ruang rapat. Ia mengantarnya ke pintu, dan di koridor yang sepi, ia berbisik, "Mbak Kirana, atasan saya baru saja menerima telepon. Ada yang bilang Mbak punya masalah psikologis dan sedang dalam perawatan. Kami tidak bisa menerima Mbak. Maaf." Ya, Kirana berdiri diam. Ia mengangguk tanpa membantah. "Terima kasih sudah memberitahu saya, Bu. Saya mengerti." Ia pulang ke rumah dan mulai berpikir. Ibu Ratna. Tentu saja Ibu Ratna. Wanita itu masih punya koneksi. Ia menelepon setiap tempat Kirana melamar kerja dan membisikkan satu kalimat. Gadis itu sedang dirawat karena gangguan jiwa. Dan itu sudah cukup. Tidak ada yang berani menerimanya. Ibu Ratna tidak memberinya jalan untuk hidup. Kirana duduk termenung hingga malam. Neneknya masuk dan duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa, Cuk?" "Tidak apa-apa, Nek. Cuma lelah." Nenek ini sudah tua. Mata sudah rabun. Telinga sudah kurang dengar. Tapi nenek tidak pikun. Cerita sama nenek. Setelah Kirana selesai bercerita, neneknya menepuk-nepuk punggungnya. "Nenek sudah hidup lama, Cuk. Nenek sudah lihat banyak orang jahat. Tapi nenek juga lihat kalau orang jahat itu hidupnya tidak akan tenang. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai. Kamu hidup lurus saja. Jangan ganggu jalan orang. Nanti jalanmu juga tidak akan bisa dihalangi selamanya." Kirana menyandarkan kepalanya di bahu neneknya, yang berambut putih. Sebulan lagi berlalu. Kirana tidak bisa mendapatkan pekerjaan di rumah sakit, jadi ia beralih melamar ke sekolah-sekolah. Akhirnya, ada satu tempat yang menerimanya, TK Bunga Melati, sebuah sekolah swasta kecil di kawasan Tebet. Kepala sekolahnya seorang wanita berusia 40-an, lulusan pendidikan anak usia dini, asli dari Solo. Saat Kirana wawancara, ibu kepala sekolah melihat CV-nya dengan teliti. "Kirana, kualifikasimu sangat bagus.
Tapi saya hanya bisa memberimu gaji 6 juta sebulan. Pikirkan baik-baik. Saya terima, Bu. Jawab Kirana cepat. Terima kasih. Kepala sekolah itu sedikit terkejut. Kamu setuju secepat itu? Tidak negosiasi gaji? Saya ingin kembali bekerja. Gaji 6 juta bagi saya sekarang sudah cukup. Kepala sekolah mengangguk dan menjabat tangannya. Seminggu kemudian, Kirana mulai bekerja. Tugasnya di TK cukup sederhana. Menyusun menu bergizi untuk hampir 200 anak, berbelanja bahan segar setiap pagi, mengawasi dapur, dan memberi konsultasi kepada orang tua yang anaknya susah makan. Pukul 6 pagi, Kirana bangun, naik motor ke pasar. Pukul 8, ia kembali ke sekolah. Pukul 9, ia mulai menyusun menu. Pukul 5 sore, ia pulang. Suatu pagi, Kirana pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. TK sedang ada acara dan memesan makanan khusus. Ia harus memilih ikan dan sayuran segar. Saat sedang memilih ikan di sebuah lapak, tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Mbak Kirana? Kirana mengangkat kepala. Mas. Arya? Yang malam itu di Depok. Iya, saya Arya. Mereka berdiri di sana, di tengah pasar yang ramai. Arya memegang secarik catatan, sepertinya sedang memilih bahan untuk restorannya. Ia terlihat sedikit canggung. Mbak, apa kabar? Baik, terima kasih. Mas, belanja untuk keluarga? Untuk TK tempat saya bekerja. Arya terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan ia sedang berpikir. Mbak, kalau ada waktu, saya mau traktir kopi. Ada yang ingin saya bicarakan soal pekerjaan? Kirana ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Saya selesai jam 8. Di mana? Ada warung kopi-kopi kenangan dekat pasar. Saya tunggu di sana. Baik. Arya mengangguk dan pergi. Kirana melanjutkan memilih ikan. Entah kenapa tangannya sedikit gemetar. Saat Kirana masuk ke kedai kopi, Arya sudah duduk di sana. Ia berdiri. Mbak Kirana, mau minum apa? Kopi hitam saja. Tanpa gula. Kirana duduk. Arya duduk di hadapannya, menyesap kopinya, lalu mulai bicara. Mbak Kirana, saya mengelola jaringan 3 restoran bernama Rasa Nusantara. 1 di Depok, 1 di Kelapa Gading, dan 1 baru buka di SCBD bulan lalu. Saya spesialis masakan tradisional Indonesia. Saya punya koki yang hebat, tapi tidak punya orang yang bisa menstandarisasi menu dari segi gizi. Banyak pelanggan saya orang tua, ada yang diabetes, ada yang hipertensi. Saya butuh ahli gizi yang paham masakan Indonesia. Saya sudah cari, tapi belum dapat. Kirana menatapnya. Kenapa Mas mencari saya? Karena Mbak lulusan kedokteran, orang Jakarta asli, dan Arya ragu sejenak. Karena saya sudah mencicipi sate buatan nenek Mbak. Kirana terkejut. Mas makan di mana? Minggu lalu Mas Adit ajak saya ke rumah Mbak. Mbak sedang tidak di rumah. Nenek Mbak mempersilakan kami masuk dan menyuguhi sate. Beliau buat bumbu kacangnya sendiri. Saya makan dan saya langsung tahu. Saya harus belajar resep itu, bumbu kacangnya. Saya belum pernah makan yang seperti itu. Saya tanya Mas Adit. Katanya kalau mau belajar resepnya, harus tanya cucunya, yaitu Mbak. Kirana menunduk menatap cangkir kopinya. Berapa gaji yang Mas tawarkan? 20 juta sebulan. Ada asuransi dan bonus dari Om Z. Kontrak 1 tahun masa percobaan. 20 juta. Lebih dari 3 kali lipat gajinya di TK. Kirana mengangkat kepala. Apa Mas membantu saya karena kasihan? Arya menggeleng. Ia menatap lurus ke mata Kirana, tidak tersenyum, tidak canggung, tidak. Saya tidak ingat Mbak sampai merasa kasihan. Malam itu saya datang karena diminta Mas Adit, saya lupa tentang Mbak keesokan harinya. Sampai minggu lalu saat saya makan sate di rumah nenek Mbak, baru saya ingat lagi. Kirana menatapnya. Caranya bicara tidak manis, tidak lihai. Karena itulah Kirana percaya. Ia sudah hidup 3 tahun dengan pria yang selalu berkata manis di depan semua orang, tapi hatinya busuk. Sekarang, antara yang indah dan yang tulus, ia merasa yang tulus jauh lebih berharga. Saya akan pikirkan selama seminggu.
Minggu depan saya beri jawaban. Baik. Arya tidak memaksa. Ia meletakkan kartu namanya di meja. Kirana mengambilnya, memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri dan pergi. Setelah Kirana pergi, pemilik kedai kopi, seorang ibu parubaya, mendekati meja Arya. Gadis tadi, apa bisa membantumu, Nak? Belum tahu, Bu. Dia masih berpikir. Ibu tahu dia siapa, kan? Tanya si ibu. Menantu keluarga Suryo, kan? Yang kasus di Panti Anugerah itu. Ibu baca beritanya. Iya, Bu. Arya duduk termenung sejenak. Entah kenapa, ia jadi teringat Maya. 3 tahun lalu, Maya adalah seorang koki muda di sebuah restoran kecil. Soto tangkar buatannya begitu lezat hingga Arya harus bertanya siapa kokinya. Mereka berkencan. Setahun kemudian berencana menikah. Tapi suatu sore, saat Maya mengantar pesanan dengan motor, sebuah truk ugal-ugalan menabraknya. Maya meninggal di tempat. Setelah pemakaman Maya, Arya menjual apartemennya. Ia pindah ke Depok dan membuka restoran pertamanya, menamakannya Rasa Nusantara, nama yang dulu ingin Maya gunakan. Selama bertahun-tahun ia tidak dekat dengan wanita lain. Ia makan karena harus makan, bukan karena ingin. Sampai minggu lalu, saat Adit membawanya ke rumah Kirana, neneknya menyajikan sepiring sate. Ia mencicipinya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasakan sesuatu yang lezat. Bukan hanya rasa, tapi sebuah perasaan. Perasaan yang ia kira sudah mati dalam dirinya. Hari ini di kedai kopi ini, entah bagaimana, melihat Kirana membuatnya teringat pada Maya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon kepala koki di restorannya yang di SCBD. Pak Budi, malam ini tolong siapkan 1 porsi soto tangkar untuk saya. Saya datang jam 7, Pak Budi di seberang sana terkejut. Belum pernah bosnya menelepon untuk memesan makanan khusus. Ia menjawab siap, Pak dengan cepat. Arya meletakkan uang di meja dan keluar. Pemilik kedai kopi tersenyum tipis melihatnya pergi. Seminggu kemudian, Kirana menerima tawaran Arya dan mulai bekerja di Rasa Nusantara. Pekerjaannya berjalan lancar, bosnya perhatian, rekan kerjanya baik, hidup Kirana seolah membuka lembaran baru yang lebih cerah. Sementara itu, media mulai memberitakan gugatan pertama terhadap perusahaan keluarga Suryo. Warganet membagikannya secara masif. Penjualan anjlok 40%. 2 supermarket besar berhenti mengambil produk mereka. Seorang pelanggan korporat besar juga beralih ke pemasok lain. Ibu Ratna mengadakan rapat darurat, meminjam 50 miliar dari bank untuk membangun pabrik baru yang terpisah. Ia menyewa agensi PR untuk memulihkan citra merek. Tapi pasar sedang lesu. Utang bank menumpuk. Bulan keempat. Arus kas negatif. Perusahaan mulai telat membayar gaji 300 karyawannya. Ibu Ratna terpaksa menjual 2 mobil mewah dan menggadaikan rumah keduanya. Bulan keenam. Berita buruk lain datang. Panti Rehabilitasi Mental Anugerah digugat oleh keluarga lain. Seorang pemuda, putra pejabat, dimasukkan ke sana untuk perawatan depresi. Setengah tahun kemudian, saat dijemput, ia kehilangan 10 kilogram berat badan, mengalami hilang ingatan, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan obat. Keluarga itu menuntut, media meliput. Polisi membuka kembali penyelidikan terhadap semua rekam medis pasien di Anugerah selama 3 tahun terakhir. Berkas Kirana termasuk di dalamnya. Saat diinterogasi, Dr. Hendra yang terancam pidana tidak punya pilihan lain. Ia mengaku semuanya. Dari skandal perjokiannya tahun 1998 hingga bagaimana Ibu Ratna memerasnya selama 26 tahun, ia juga mengaku soal pagi hari saat Ibu Ratna meneleponnya dan soal pemalsuan tanda tangan. Media meledak. Pengusaha wanita Jakarta sekap menantu di RSJ, mertua kejam dalam penahanan ilegal, keluarga Suryo diambang bangkrut, bank menarik pinjaman, mitra membatalkan kontrak, karyawan mengundurkan diri massal. Tak lama kemudian, perusahaan keluarga Suryo secara resmi mengajukan pilot. 3 bulan kemudian, pengadilan mengetuk palu. Izin Panti Anugerah dicabut selamanya. Dr. Hendra dihukum 3 tahun penjara masa percobaan. Ibu Ratna,
Karena usia dan kondisi kesehatan, dihukum 2 tahun penjara masa percobaan atas tuduhan penahanan ilegal dan pemalsuan dokumen dengan status tahanan kota. Villa mereka di Menteng dilelang. 2 mobil terjual. Saham pribadi Ibu Ratna dilikuidasi. Setelah membayar semua utang, keluarga mereka hanya tersisa 400 juta rupiah, cukup untuk menyewa sebuah apartemen sederhana di Bekasi. Bima dan Rini juga memutuskan untuk menyewa rumah dan hidup terpisah. Suatu hari, seperti biasa, Kirana bekerja di cabang SCBD. Ia melewati dapur, melihat kepala koki, Pak Budi, sedang mengerutkan kening di depan 2 mangkuk bumbu. Kirana, tolong cicipi ini. Tadi pagi saya buat bumbu sate 1 panci besar. Pas saya coba lagi, rasanya hambar. Coba cek, apa lidah saya yang bermasalah hari ini? Kirana mengambil sendok, mencicipi mangkuk pertama. Memang hambar, Pak, bukan lidah Bapak yang salah. Kok bisa ya? Saya buat seperti biasa. Coba saya lihat botol kecap manis yang Bapak pakai. Pak Budi menunjuk sebuah botol di rak. Kirana mengambilnya, melihat mereknya. Ini bukan merek yang biasa kita pakai, Pak. Merek yang ini kadar manisnya lebih rendah. Resep lama pakai 12 sendok, yang ini butuh sekitar 14 sendok. Pak Budi menghela napas lega. Astaga, pantas saja. Untung ada kamu. Ayo kita buat ulang. Ini adalah pekerjaan Kirana. Mengamati, mencatat, menstandarisasi. Dari bumbu sate hingga tingkat keasaman kuah soto. Dalam 3 bulan terakhir, omzet Rasa Nusantara naik 18%. Pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus mulai berdatangan. Arya tidak pernah memuji Kirana di depan karyawan, tapi setiap akhir bulan, ia mentransfer gaji dan bonus sesuai perjanjian, hingga ke rupiah terakhir. Suatu malam, setelah restok Codup, Arya memanggil Kirana ke ruang kerjanya. Kirana, aku mau diskusi menu musim panas, menurutmu bagaimana? Mereka berdiskusi selama setengah jam. Setelah selesai, Kirana merapikan kertasnya. Besok saya sampaikan ke tim dapur. Ada lagi, Mas? Arya tidak menjawab. Ia menatap cangkir tehnya, lalu menghela napas. Kirana, ada yang mau aku tanyakan di luar pekerjaan. Iya, Mas? Malam itu di Anugerah, apa kamu takut? Kirana menatapnya. Ini pertama kalinya Arya menanyakan hal itu setelah setahun mereka bekerja bersama. Takut, Mas. Saya kan manusia. Tapi saya tahu kalau saya panik, saya tidak akan bisa keluar. Aku juga pernah punya teman. Dia juga sangat suka memasak. Maya, kan? Kekasih Mas dulu? Arya terkejut. Bagaimana kamu tahu? Tidak sengaja dengar dari ibu pemilik kedai kopi waktu itu. Iya. Maya, dia meninggal 3 tahun lalu. Dia bilang suatu hari nanti mau buka restoran kecil bernama Rasa Nusantara. Setelah dia tiada, aku membuka restoran ini karena aku tidak tahu harus melakukan apa dengan sejumlah uang dan rumah yang kosong. Arya berhenti, menghela napas. Kirana menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, aku tidak akan bilang, lupakan saja. Kehilangan orang yang dicintai itu tidak bisa dilupakan. Aku tahu rasanya kehilangan, aku kehilangan 3 tahun masa mudaku. Tapi Mas sudah mengubah rasa sakit itu menjadi 3 restoran. Itu sudah cukup, Mas tidak perlu menjelaskan. Arya menatapnya, lebih lama dari biasanya. Cukup lama hingga Kirana merasa sedikit canggung. Ia merapikan kertas di tangannya. Kalau begitu saya turun dulu. Ya, Mas. Besok pagi saya sampaikan ke tim. Ia berdiri dan berjalan keluar. Arya tidak mengikutinya. Ia tetap duduk di sana. Sementara itu, di kontrakan yang disewa Bima untuk tinggal bersama Rini. Rini berdiri di tengah ruangan, bayi di tangannya menangis kencang. Bima tergeletak di sofa, menutupi matanya dengan lengan. Mas Bima, bisa gantian gendong sebentar tidak? Teriak Rini. Kamu kan sudah biasa. Biar aku istirahat 5 menit lagi. Biasa-biasa. Sebulan ini sudah berapa kali kamu bilang begitu? Kamu ini ayahnya bukan sih? Bisa diam tidak? Aku ini baru pulang narik Gojek dari jam 5 pagi. Alasannya narik Gojek terus. Bulan lalu kamu kasih aku 5 juta, bulan ini cuma 3,5 juta.
Uangnya kemana? Kamu simpan buat jajan cewek lain ya? Bima bangkit duduk, matanya merah karena kurang tidur. Sejak anak ini lahir, kamu ngomel terus. Tidak capek? Kapek? Aku lebih capek. Aku yang melahirkan, aku yang begadang tiap malam. Ibu kamu janji setelah anak ini lahir aku akan diakui jadi menantu, diberi status, sekarang anak ini sudah 4 bulan. Keluarga kamu punya apa lagi? Tinggal di kontrakan pengap begini, aku sudah muak. Kapan aku dapat status? Hah? Status monyet? Ibu aku bangkrut, kamu tidak baca berita. Rumah saja tidak punya. Bagaimana mau menerima menantu? Rini tertegun. Bayi di tangannya masih menangis. Kamu serius? Aku tidak punya tenaga untuk bercanda. Ibu aku sekarang tinggal di apartemen sederhana di Bekasi. Mobil dijual, rumah dilelang. Kamu mau menuntut apa lagi? Lalu aku dan anak ini bagaimana? Aku kan sedang narik Gojek. Dapat berapa? Ya aku, kasih kamu segitu. Kalau tidak puas, ya cari sendiri. Bima berdiri, menyambar kunci motor. Rini berlari mengejarnya. Satu tangan masih menggendong bayi. Mau kemana? Narik lagi, jangan tunggu aku pulang makan. Pintu dibanting. Rini berdiri terpaku di tengah ruangan, bayi di tangannya masih menangis. Seminggu kemudian, Bima pulang hampir jam 1 malam. Rini sedang di kamar mandi. Bima duduk di sofa, lelah. Ia melihat ponsel Rini tergeletak terbalik di meja. Selama ini ada kecurigaan di hatinya. Rini sering mengunci diri saat menerima telepon, atau pergi ke balkon saat ada pesan masuk tengah malam. Bima ragu sejenak, lalu mengambil ponsel itu. Kata sandinya tanggal lahir bayi mereka. Ia membuka pesan. Ada sebuah kontak bernama Mas Anto. Pesan terakhir dikirim 4 hari lalu. Minggu depan Mas ajak kalian berdua makan, ya. Kangen banget sama jagoan Mas. Bima tidak mengerti. Jagoan Mas. Bayi Rini kan anaknya. Ia menggulir ke atas, membaca pesan dari 2 bulan sebelumnya. Anaknya mirip banget sama kamu Mas. Hidungnya persis. Jangan bilang begitu, nanti si Bima curiga, bahaya. Biarkan saja dia pikir itu anaknya. Kita peras dulu uangnya. Nanti kalau situasi sudah aman, Mas jemput kalian berdua. Bima meletakkan ponsel itu, tangannya gemetar. Lalu ia mengambilnya lagi dan melihat foto seorang pria parubaya menggendong seorang bayi. Bayi itu memang mirip pria itu. Dan anehnya, bayi itu juga mirip dengan bayi yang selama ini ia anggap anaknya. Tepat saat itu, suara air di kamar mandi berhenti. Bima meletakkan ponsel itu kembali seperti semula. Ia duduk diam. Rini keluar dengan handuk di kepala. Sudah pulang? Kok tidak mandi? Bima tidak menjawab. Ia mengangkat kepala menatap wanita itu. Rini, Anto itu siapa? Wajah Rini pucat sejenak, lalu ia tersenyum canggung. Anto mana? Aku tidak kenal. Tidak kenal? Buka ponselmu. Aku sudah baca pesannya. Rini membeku, lalu berlari ke tempat tidur, menggendong bayinya, dan mundur ke sudut. Mas, jangan apa-apakan anak ini. Aku tidak akan apa-apakan dia. Aku hanya tanya satu hal. Apa anak ini anakku? Rini menangis. Ia menangis begitu keras hingga bayinya ikut menangis. Jawab aku, apa dia anakku? Aku tidak tahu. Sumpah, aku tidak tahu. Bisa jadi anakmu, bisa jadi anaknya Mas Anto. Aku tidak tahu. Bima berdiri, berjalan mendekati Rini. Ia hendak mengangkat tangannya, lalu menurunkannya lagi. Ia menatap bayi itu. Semakin lama ia menatap, semakin ia merasa tidak ada sedikit pun kemiripan dengannya. Siapa Anto? Geramnya. Dia bosku yang lama. Dia sudah punya istri, tapi... Sejak kapan kamu tidur dengannya? Sebelum aku kenal kamu. Maafkan aku Mas, maafkan aku. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik, membuka pintu, dan melangkah keluar. Di atas motornya, ia tidak tahu harus kemana. Ia berkeliling tanpa tujuan. Saat hampir pagi, ia berhenti di sebuah warung pinggir jalan. Penjualnya sedang membereskan gelas. Maaf, Mas, sudah mau tutup.
1 botol bir saja, Bu. Saya minum di sini, langsung pergi. Ibu itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Ia meletakkan sebotol bir di meja. Bima menenggaknya setengah botol dalam sekali teguk. Lalu ia meletakkan botol itu dan membenamkan wajahnya di kedua tangannya. Hidup ini begitu pahit. Ia merawat bayi itu selama 8 bulan, begadang membuatkan susu. Ia menarik gojek dari subuh hingga tengah malam demi memberi uang pada Rini untuk merawat anaknya. Ia pikir, meski ia sudah kehilangan Kirana, kehilangan rumah, dan karir, setidaknya ia masih punya seorang anak. Dan sekarang, anak itu bukan anaknya. Bima teringat malam terakhir Kirana di rumahnya. Kirana duduk diam saat ibunya bicara soal Rini yang hamil. Ia tidak menangis, tidak membantah. Ia hanya menatapnya sekilas, lalu naik ke kamar. Tatapan itu, baru sekarang Bima mengerti. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah melihat menembus dirinya, yang sudah tahu manusia macam apa dirinya. 3 hari kemudian, Bima sedang mangkal menunggu orderan di kawasan Senayan ketika sebuah pesanan masuk. Dari SCBD ke Jalan Sudirman, ia menerimanya. Penumpangnya adalah sepasang pria dan wanita. Bima tidak terlalu memperhatikan, hanya membukakan pintu. Silakan, Mas, Mbak. Suara wanita itu membuat Bima terkejut. Ia mengangkat kepala, melihat dari kaca spion. Kirana duduk di sana, di sampingnya seorang pria berusia 30-an yang terlihat mapan. Kirana sedang berbicara dengan pria itu, suaranya lembut. Mas, tasku ketinggalan di restoran. Tolong ambilkan. Ya, kamu tunggu sini. Aku ambilkan. Pria itu turun dari mobil. Selama 3 menit ia pergi. Bima duduk membeku di dalam mobil. Tangannya mencengkeram setir. Kirana duduk di belakang, tidak mengenalinya. Ia sedang melihat ponselnya. Bima menatapnya dari kaca spion. Kirana terlihat berbeda. Kulitnya lebih cerah. Ia tidak sekurus dulu. Pergelangan tangannya bersih, tanpa lebam. Ia mengetik pesan, lalu tersenyum. Pria itu kembali, membukakan pintu dan memberikan tas. Ini, sayang. Makasih, ya. Kirana mengambil tas itu, lalu dengan wajar menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Pria itu meletakkan tangannya di atas tangan Kirana, seolah mereka sudah biasa melakukannya. Bima menatap dari kaca spion. Ia tidak bergerak, tidak menyalakan mesin. Mas, bisa jalan sekarang? Pria itu bertanya dengan sopan. Oh, iya, Mas, jalan. Selama perjalanan, Bima mengemudi dalam diam. Ia samar-samar mendengar mereka berbicara tentang restoran dan menu baru. Setibanya di tujuan, pria itu membayar melalui aplikasi dan menambahkan tip. Makasih Mas, lain kali kami pesan lagi. Iya Mas, Mbak. Terima kasih. Mereka turun, berjalan bergandengan tangan masuk ke sebuah kedai kopi. Sebelum masuk, Kirana sempat menoleh dan melambaikan tangan pada pengemudi bermasker yang tidak ia sadari adalah mantan suaminya. Bima duduk diam di dalam mobil. Ia menatap bayangan mereka hingga hilang. 4 tahun lalu, ia juga pernah membawa Kirana ke kedai kopi seperti ini. Saat itu, Kirana seorang mahasiswi kedokteran yang matanya berbinar. Ia bertanya apakah Kirana mau makan sate bersamanya. Kirana mengangguk. Sekarang, ia seorang pengemudi Gojek. Kirana punya pria lain. Pria yang tidak memukulnya, yang tidak membiarkan ibunya memakinya. Pria yang punya jaringan restoran, sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Bima duduk di sana selama 1 jam. Ia membatalkan orderan yang masuk dan mematikan aplikasinya. Lalu ia mengendarai motornya ke apartemen ibunya. Di kepalanya ada sesuatu yang mendidih. Bukan rasa sakit, bukan penyesalan. Sesuatu yang lebih pahit dan pekat. Setibanya di sana, ibunya sedang menonton TV. Sudah pulang? Dapat berapa hari ini? Bu, aku mau tanya. Mantan istriku itu sekarang kerja di mana? Ibu Ratna mengangkat kepala, matanya menyipit. Kenapa kamu tanya? Jawab saja. Ibu tidak tahu persis. Katanya dia kerja untuk seorang pemilik restoran bernama Arya. Jaringan restoran rasa Nusantara.
Ada 3 cabang. Di Depok, Kelapa Gading, sama SCBD. Dia jadi manajer gizinya. Bima duduk terkulai di sofa dan tertawa pahit. Kamu kenapa tertawa? Tidak apa-apa, aku hanya merasa lucu. Kita bangkrut, aku membesarkan anak orang lain. Sementara perempuan sialan itu hidup enak, punya laki-laki baik yang mau sama dia. Kamu bilang apa tadi? Anak itu bukan anakmu? Ibu tidak perlu tahu. Yang jelas mulai besok aku tidak akan biayai dia lagi. Aku tidak akan kasih Rini sepeser pun. Bima berdiri dan masuk ke kamarnya. Ia berbaring, menatap langit-langit. Besok ia akan pergi ke SCBD. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri, apakah benar Kirana hidup bahagia, sementara ia jatuh ke dasar jurang karena wanita itu. Siang hari Sabtu berikutnya, Bima masuk ke restoran rasa Nusantara di SCBD. Ia duduk di meja dekat pintu. Seorang pramusaji datang membawa menu. Mau pesan apa, Pak? Soto tangkar 1. Soto dihidangkan, tapi Bima tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk di sana, matanya mengawasi Kirana yang mondar-mandir antara kasir dan dapur. Kirana melewatinya 3 kali tanpa meliriknya. Keempat kalinya, Kirana berhenti di mejanya. Anda duduk di sini dari tadi tidak makan. Silakan pergi, jangan mengganggu operasional restoran. Kirana, aku kangen kamu. Saya bukan kamu lagi untuk Anda. Silakan pergi. Kalau tidak, saya panggil keamanan. Bima menatapnya lama, matanya merah. Ia berdiri, mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dan meletakkannya di meja. Saat melewatinya, ia berbisik, kamu akan lihat, kamu akan menyesal. Kirana tidak menoleh. Ia membawa mangkuk soto itu ke dapur, lalu kembali ke kasir. Minggu berikutnya, ia datang lagi. Kali ini ia duduk dari restoran buka hingga tutup, memesan 2 mangkuk soto tanpa menyentuhnya. Minggu ketiga, ia tidak masuk, hanya berdiri di seberang jalan, menatap ke dalam hingga restoran tutup. Petugas keamanan melapor pada Kirana. Mbak Kirana, ada pria yang sudah 3 malam ini berdiri di seberang jalan. Coba Mbak lihat, apa kenal? Kirana menyingkap tirai sedikit. Sekilas ia sudah tahu siapa itu. Ia menutup tirai kembali. Saya kenal, biarkan saja, lakukan saja tugasmu, tapi kalau dia nekat masuk, Mbak, panggil polisi. Malam itu, di rumah, Kirana menerima pesan dari nomor tak dikenal, dari Bima. Kirana, aku sudah tidak tahan lagi. Aku salah. 10 menit kemudian, pesan lain masuk. Kembalilah padaku. Kita akan tinggal terpisah. Hingga tengah malam, belasan pesan masuk. Kirana membacanya sekilas, tidak membalas, lalu memblokir nomor itu. Besoknya, pesan datang dari nomor lain. Ia memblokirnya lagi. Arya juga mendapat laporan dari keamanan. Ia tahu itu Bima, dan ia khawatir akan keselamatan Kirana. Suatu hari ia memanggilnya. Kirana, mulai minggu ini, kamu pulang diantar. Pak Dodi dari tim keamanan akan mengantarmu dengan mobil restoran sampai depan rumah. Tidak usah, Mas. Saya bisa naik motor. Ini bukan permintaan. Ini perintah. Ini demi keamanan operasional restoran. Aku tidak mau terjadi apa-apa. Baik, Mas. Kirana tidak membantah lagi. Suatu malam, Arya sedang memeriksa cabang Depok. Ia berpesan pada kepala koki di SCBD, Pak Budi. Pak, tolong awasi restoran malam ini, ya, ada apa-apa, langsung telepon saya. Siap, Mas. Tenang saja. Pukul 9 malam, restoran di SCBD sedang ramai. Kirana sedang di kasir. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Bima masuk, wajahnya merah, tubuhnya sempoyongan, bau alkohol menyengat. Kirana mana? Suruh dia keluar, teriaknya. Semua orang menoleh. Kirana berjalan menghampirinya. Silakan keluar. Jangan buat keributan di sini. Aku tidak peduli. Sini kamu, bicara sama aku. Ia tidak menunggu dan langsung menerjang, mencoba meraih tangan Kirana. Kirana menepisnya. Bima berhasil menjambak rambutnya, menariknya ke arah pintu. Ikut aku pulang. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Pak Budi berlari keluar dari dapur. Lepaskan. Bima menendangnya. Pak Budi berhasil menghindar dan memeluk pinggang Bima. Petugas keamanan berlari masuk.
Tiga pria dari meja nomor 8 juga bangkit membantu. Seorang bapak-bapak, pelanggan setia, sudah merekam kejadian itu dengan ponselnya. Saya rekam semuanya, pegangi terus. Suara meja kursi jatuh, piring pecah. 10 menit kemudian, dua polisi datang. Mereka memborgol Bima. Ia masih meronta. Aku suaminya, aku punya hak. Pengadilan sudah memutuskan. Saya bukan istri Anda lagi. Anda sekarang mengganggu tempat usaha dan melakukan kekerasan. Itu melanggar hukum. Polisi menyeretnya keluar. Kirana berdiri di tengah restoran, satu tangan memegangi lehernya. Para pelanggan mengerumuninya, bertanya keadaannya. Pelanggan yang merekam tadi mendekat. Mbak Kirana, ini videonya dari awal. Nanti saya kirim untuk barang bukti. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Pak Budi mendekat. Kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Kaki Bapak sakit? Tidak apa-apa. Nanti minum obat juga sembuh. Gila juga itu orang. Kirana menarik napas, lalu membungkuk pada semua pelanggan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Malam ini, semua makanan gratis dari kami. Silakan lanjutkan makannya. Ia masuk ke dalam, menelepon Arya. Halo, ada apa? Kirana. Bima datang membuat onar. Polisi sudah membawanya. Saya tidak apa-apa. Semua aman. Oke, bagus. Aku segera ke sana. 1 jam kemudian, Arya dan pengacaranya, Adit, tiba di kantor polisi. Kirana sudah di sana memberikan keterangan. Arya duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Adit meletakkan setumpuk kertas di meja. Ini semua cetakan pesan yang dia kirim ke Mbak Kirana selama 3 bulan terakhir. Lengkap dengan tanggal dan jam. Hampir jam 1 pagi, Ibu Ratna muncul. Wajahnya pucat, kali ini tidak ada air mata palsu. Ia berjalan ke ruang tahanan, berbisik pada putranya, "Tenang nak, biar ibu yang urus." Bima hanya menatapnya dengan mata merah. Ibu Ratna berbalik. Ia melihat Kirana duduk memunggunginya. Kirana merasakan tatapan itu dan menoleh. Mata mereka bertemu. Ibu Ratna berjalan mendekat. Arya dan Adit refleks berdiri. Ibu Ratna berbisik, "Cukup untuk didengar Kirana. Tunggu saja. Kamu pikir setelah cerai kamu bisa hidup tenang? Kamu membuat anakku masuk penjara, membuat keluarga kami malu. Tunggu saja." Kirana berdiri, menatap lurus ke mata Ibu Ratna. "Silakan coba." Ibu Ratna terdiam beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. Keesokan paginya, Bima dibebaskan setelah ditahan 24 jam dan didenda 3 juta rupiah. Adit menuntut pidana atas penyerangan, tetapi karena luka Kirana ringan, kasusnya dialihkan ke perdata. Pengadilan mengeluarkan surat perintah perlindungan. Bima dilarang mendekati Kirana dalam radius 50 meter, dilarang mengirim pesan atau menelepon. Jika melanggar, ia akan dipidana. Pesan-pesannya berhenti. Bayangannya tidak pernah lagi terlihat di sekitar tempat kerja Kirana. Suatu sore, nenek Kirana memanggilnya. "Ada yang cari kamu, Cuk." Kirana keluar. Bima berdiri di luar gerbang. "Ada apa?" "Aku mau memberitahumu satu hal. Ibuku bangkrut. Berita tentang kasusmu sudah menyebar. Apa kamu senang?" "Aku tidak senang di atas penderitaan orang lain. Tapi aku juga tidak sedih. Apa yang keluarga Anda tanam, itu yang dituai." Bima menunduk lama, lalu mengangkat kepala, matanya merah. "Aku minta maaf. 4 tahun itu aku salah. Aku memukulmu, aku selingkuh, aku membiarkan ibuku mengurungmu, aku tahu semuanya. Aku minta maaf." Kirana menatap mantan suaminya. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, itu tidak bisa mengembalikan 8 hari di panti rehabilitasi itu, tidak bisa mengembalikan masa mudaku, simpan saja untuk dirimu sendiri." Bima membuka mulut hendak berkata lagi, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menunduk, berbalik, dan pergi. Kirana menutup gerbang. Malam itu, setelah restoran tutup, Arya dan Kirana duduk berdua. Arya ragu sejenak. "Kirana, aku tidak akan berlutut. Aku tidak membawa cincin. Aku bahkan tidak terbiasa bilang, 'Aku cinta kamu.' Aku hanya mau bilang, 'Aku di sini. Kapanpun kamu siap, aku akan selalu di sini.'"
Kirana menatapnya. Di kepalanya terlintas banyak kenangan. Menghitung lebam di cermin, duduk di kamar 207, ayahnya menangis di kantor polisi. Ia berusia 29 tahun, baru saja keluar dari pernikahan yang hancur. Ia tidak butuh pria lain, tapi ia menginginkan Arya. Ia mengangkat kepala. Mas, beri aku waktu. Aku belum bisa menjawab hari ini. Bukan karena aku takut padamu, tapi aku takut pada diriku sendiri, takut belum bisa melewati luka lama. Beri aku 6 bulan. 6 bulan lagi. Tanyakan lagi padaku. Bisa? Bisa. Aku akan menunggu. Tepat 6 bulan kemudian, Arya datang ke rumah Kirana. Mereka berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan. Di depan kedai kopi tempat mereka pertama kali bertemu, Arya berhenti. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah cincin emas polos. 6 bulan sudah berlalu. Aku menanyakan lagi pertanyaan waktu itu. Apa kamu siap? Kirana menatap cincin itu, lalu menatap Arya. Aku siap. Arya menghela napas lega. Ia mengambil tangan Kirana dan memasangkan cincin itu di jari manisnya. Kirana tersenyum. Jangan gemetar begitu. Aku tidak akan lari kemana-mana. Arya ikut tersenyum. 4 bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di rumah. Saat prosesi, Pak Surya menyerahkan tangan Kirana pada Arya. Arya, anak ini sudah banyak menderita. Tolong jaga dia baik-baik. Ingat satu hal ini saja, jangan biarkan dia menghitung lebam di lengannya sekali lagi. Arya menatap ayah mertuanya dan mengangguk. Saya janji, ayah. 2 tahun berlalu. Kirana dan Arya hidup bahagia. Suatu hari, Kirana mengantar neneknya periksa ke rumah sakit. Saat sedang menunggu antrean, matanya bertemu dengan seseorang. Ibu Ratna duduk di sana, sendirian. Ibu Ratna bangkit dan mendekat. Wah, siapa ini? Mantan menantuku, ya? Kirana melangkah maju, menghalangi pandangan antara Ibu Ratna dan neneknya. Ibu salah orang. Saya bukan menantu ibu lagi. Jangan sombong, dulu kamu juga panggil aku ibu. Ada perlu apa? Tidak ada. Cuma dengar-dengar kamu sudah menikah lagi. Hebat juga, janda bisa dapat perjaka kaya. Tapi kamu sudah pikir matang? Laki-laki seumuran dia masih lajang, apa tidak aneh? Kekasihnya meninggal karena kecelakaan. Oh, itu kan kata orang. Kamu percaya? Dulu kamu juga percaya sama Bima anakku, kan? Lagi pula, kamu bisa punya anak? 3 tahun di rumahku saja tidak bisa. Nanti kalau tidak bisa kasih keturunan, kamu akan diusir lagi. Ibu sendiri sedang periksa apa di sini? Urus saja diri ibu dulu sebelum mengurusi orang lain. Ibu Ratna terdiam, wajahnya menegang. Rumah ibu sudah dijual, mobil sudah dijual, uang sudah habis. Yang tersisa hanya mulut ibu. Simpan saja, jangan dipakai di depanku lagi. Aku tidak punya waktu. Ibu Ratna berdiri membeku, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Sore itu, Ibu Ratna menerima hasil pemeriksaannya. Kanker hati, stadium 3. Ia menelepon Bima. Bima, ibu sakit. Sakit apa, Bu? Kanker hati, stadium 3. Butuh biaya besar untuk kemoterapi. Hening sejenak di seberang sana. Bu, ibu tahu kan aku sekarang cuma narik Gojek, uang dari mana? Jual motormu. Itu kan masih laku 200 juta. Bu, kalau motorku dijual, aku kerja pakai apa? Itu satu-satunya sumber penghasilanku. Tapi ibu ini ibumu, ibu bisa mati. Bima, jangan bilang begitu, Bu. Stadium 3 masih bisa diobati. Ibu pulang saja dulu, nanti kita pikirkan. Ibu Ratna menutup telepon. Ia mencoba menelepon teman-teman lamanya. Ada yang tidak mengangkat, ada yang menolak, ada yang memblokir nomornya. Ia sendirian. 2 minggu kemudian, ia dirawat di rumah sakit. Bima datang menjenguk sekali, membawa 2 kilo jeruk dan sekotak susu. Ia hanya tinggal 5 menit, lalu pamit pergi karena ada orderan ke bandara. Ibu Ratna berbaring di tempat tidur, melihat kelima pasien lain di ruangannya, semuanya ditemani keluarga. Ia memalingkan wajahnya ke dinding. Dulu ia juga punya menantu yang baik. Tapi ia tidak pernah menghargainya.
6 bulan kemudian, Ibu Ratna keluar dari rumah sakit karena kehabisan biaya. Ia kembali ke apartemennya di Bekasi. Suatu pagi, ia melihat Kirana di seberang jalan. Kirana sedang bersama Arya, menggendong seorang bayi laki-laki berusia sekitar 8 bulan, pipinya tembem. Mereka terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba Kirana menoleh dan matanya bertemu dengan Ibu Ratna. Kirana tidak tersenyum, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu kembali pada suami dan anaknya. Ibu Ratna berjalan kembali ke apartemennya. Perutnya terasa sakit luar biasa. Malam itu, rasa sakitnya semakin parah. Ia menelepon Bima berkali-kali, akhirnya diangkat. Ada apa, Bu? Ini sudah jam 1 malam. Bima, tolong ke sini. Ibu sakit sekali. Bu, aku lagi di jalan, tidak bisa pulang. Ibu telepon ambulans saja. 119. Lebih cepat. Ia menutup telepon. Ibu Ratna berbaring diam sejenak, lalu ia menekan 119. 2 minggu kemudian, Ibu Ratna meninggal di rumah sakit. Bima datang untuk mengurus jenazahnya. Prosesi pemakaman berlangsung sepi di rumah duka. Hanya beberapa kerabat jauh yang datang. Tidak ada karangan bunga dari mitra bisnis, tidak ada teman-teman pengusahanya. Bahkan sahabat terdekatnya pun tidak datang. Saat membakar kertas sembahyang untuk ibunya, Bima berlutut. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap foto ibunya. Di foto itu, ibunya masih memiliki wajah percaya diri seorang wanita yang dulu disegani. Tapi hari ini, saat ia pergi untuk selamanya, tidak ada satupun orang yang dulu ia anggap penting berada di sisinya. Para pendengar sekalian, kebahagiaan akhirnya kembali kepada Kirana. Seorang wanita yang di tengah kesulitan tahu cara melindungi dirinya sendiri dan bangkit dari keterpurukan. Akhir yang indah itu tidak datang pada ibu mertuanya, karena benih yang ia tanam hanyalah kejahatan. Seorang wanita yang dengan satu tangan mencoba menutupi langit, merampas kebebasan menantunya, menjebloskannya ke rumah sakit jiwa, dan membenarkan kesalahan putranya, maka akhir hidup dalam kesakitan dan kesepian adalah harga yang harus ia bayar. Karma mungkin tidak datang seketika, tapi ia pasti akan datang. Bukan begitu? Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini, sampai jumpa di lain waktu.